tangan ya, karena sesuatu hal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Pendeta Markus Priyono sebagai Ketua Bidang 5 yang membawai Departemen Wanita. Yang sudah hadir, tadi saya sudah melihat acara ini. Yang kedua Bapak Pendeta Heno Sutopo sebagai Ketua Umum Gereja Bethel Tabernakel yang sudah berkenan hadir pada pagi ini juga. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susana Subekti yang sudah hadir tadi, sudah kelihatan, yang selalu memberi spot kepada saya dan yang sudah berkenan pada pagi hari ini hadir. Yang keempat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta Jarod yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam acara webinar ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya kepada Ibu Hana dari MPD 3 dan Ibu Mary dari MPD 4 yang sudah membantu dalam pelaksanaan webinar ini. Juga kepada admin, moderator, dan bendahara yang tidak kalah sibuknya untuk mempersiapkan acara ini. Tuhan memberkati. Adapun webinar ini dapat terlaksana karena ikut serta partisipasi dari seluruh pengurus WBT MPD 1 sampai 8. Terima kasih buat kerjasamanya sehingga webinar ini dapat terlaksana. Adapun peserta webinar ini berjumlah 328 yang terdiri dari MPD 1 61 peserta dengan 5 MPW, MPD 2 86 peserta dengan 4 MPW. MPD 3 yang 87 MPD 4 39 peserta dengan 5 MPW. MPD 5 29 peserta dengan 4 MPW. MPD 6 18 peserta dengan 2 MPW, MPD 7 1 peserta dengan 1 MPD, dan yang terakhir MPD 8 7 peserta dengan 2 MPW. Puji Tuhan semua berjumlah 328 peserta. Semuanya hadir. Tadi saya lihat meskipun ini tergendala dengan internetnya ya. Sebagai akhir kata saya sebagai Ketua Departemen Wanita mengucapkan selamat berseminar dan saya harapkan semua peserta bisa mengikuti sampai akhir karena akan diadakan foto bersama. Dan jangan lupa mengisi absen dan pesan kesan di Google Form. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya minta maaf adanya ketidaknyamanan peserta karena ya dari pusat ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Trivena untuk sambutannya. Dan 15 menit kemudian kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum GBT. Kami persilakan Bapak Heno Sutopo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi. Yang hadir di sini tentu sudah bersemangat dan berapi-api semuanya ya. Dan saya sangat bersyukur dalam kesempatan webinar ini merupakan sebuah pertemuan kita bersama untuk mempelajari sesuatu yang memberikan edukasi dalam masing-masing rumah tangga kita supaya kita benar-benar menjadi hamba-hamba Tuhan dengan keluarga yang dapat benar-benar menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan semuanya. Tentu ini adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Kepada Ketua Bidang 5 dan Ketua Departemen WBT, saya mengucapkan selamat berwebinar. Walaupun melewati proses seperti ini, kita tetap bersabar karena semuanya pada belajar
dan harapannya ke depan itu mampu untuk jadi lebih baik. Nah, lalu kepada pembicara Pak Jarod dan Ibu, saya berterima kasih untuk kesediaan Bapak menjadi pembicara di WBT ini, tentu bertujuan untuk dapat sharing informasi dan memberikan dukungan-dukungan khusus secara informasi ataupun yang terkait dengan perkembangan kehidupan, dan sekaligus saya juga dapat melihat bahwa tantangan-tantangan ke depan ini merupakan bagian yang perlu kita pikirkan bersama. Pak Jarod ini bukan orang yang baru bagi saya. Bapak mertua Pak Jarod itu saya kenal baik, keluarga besar dari ayah mertua dan keluarga besar dari ibu mertua beliau. Tapi semuanya itu pun membuat kita tetap bisa bersatu dalam langkah-langkah pelayanan ke depan, dan kita boleh tetap melakukan hal yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rasa tidak ada hal-hal yang istimewa lagi. Saya mengucapkan selamat berwebinar, walaupun dalam tatanan yang ada kekurangan-kekurangannya, tapi mari kita tetap berdoa, hikmat Tuhan menolong kita, dan mampu untuk melangkah dan menyelesaikan tugas kita hari ini dengan semaksimalnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih untuk kesempatan melayani, walaupun ada gangguan, tapi akhirnya kita bisa mulai. Jadi yang tidak berbicara, tolong bisa di remove itunya, di mute suaranya ya, supaya jelas. Oke, saya akan mulai materinya. Mudah-mudahan semuanya bisa melihat gambarnya dan juga suara yang jelas. Sekarang kita hidup di era digital, dan digitalisasi ini dipercepat dengan datangnya COVID, sehingga semuanya sekolah, bekerja, bahkan kita kebaktian, seminar pun sekarang kita digital ya, dengan Zoom. Makanya sebelum era COVID sudah digital, tapi prosesnya tidak secepat sekarang ini. Nah, sebelum COVID saja sebenarnya sudah sangat cepat, sehingga membuat anak-anak zaman sekarang atau anak zaman digital itu berbeda dengan anak pada zaman kita. Misalnya, mereka itu kebanyakan lebih tahu daripada orang tuanya. Nah, kalau saya dulu kan hormat orang tua itu gampang. Kenapa? Karena orang tua saya lebih pinter. Misalnya saya punya mainan rusak. Saya bilang sama bapak saya, Bapak, mainan saya rusak. Sini saya betulkan, Nak. Wah, makasih Pak, Bapak pinter. Nah, sekarang ini berbeda ya. Kalau Bapak Ibu laptopnya ada masalah, gadgetnya ada masalah, Zoom-nya ada masalah, panggil anaknya. Anaknya masih SD, langsung dia, tenang Pak, tenang Ma. Saya betulin ya, gitu. Jadi kalau dulu saya hormat orang tua karena saya punya pengalaman. Bapak Ibu saya pinter. Nah, sekarang anak-anak punya pengalaman. Bapak Ibunya nggak ngerti apa-apa. Nah, itu membuat anak itu hormat orang tua menjadi susah gitu ya. Ya, kecuali mereka takut akan Tuhan, kenal Tuhan. Tapi kalau tidak, mereka ini punya pengalaman yang berbeda. Mereka punya pengalaman bahwa orang tuanya jadul gitu. Anak zaman sekarang ini karena terbiasa main Instagram, Facebook, game sekaligus. Maka mereka itu membuat zaman ini zaman di mana anak-anak itu multitasking. Multitasking itu bisa 2-3 hal sekaligus. Mereka bisa dengerin ceramah sambil bikin gambar. Mereka dengerin ceramah sambil gadgetnya dibuka, dengerin lagu gitu. Ceramahnya dites, nilainya bisa 60-70, bahkan bisa 90. Gitu. Kalau orang tuanya nggak bisa, ya dengar ceramah, ya ceramah. Nggak bisa sambil dengar lagu. Gitu. Jadi kalau anak sekarang itu multitasking, multitalent. Dan anak di era digital ini kebanyakan mereka lebih toleran. Saking toleransinya, kadang mereka pacaran beda agama, menikah beda agama, bahkan sama yang tidak beragama. Karena mereka terlalu toleransi. Dan mereka realistis, logis. Nah, logisnya ini kadang-kadang mereka tidak bisa menerima iman yang tidak logis.
Di era digital ini anak-anak punya harapan yang berbeda, yang diyakini berbeda, yang ditakuti juga berbeda. Ya, waktu saya kecil dulu, umur saya 57 tahun. Jadi kalau generasi saya baby boomer. Waktu kecil saya takut setan, takut gendruwo, takut tuyul gitu ya, takut demit. Kalau anak sekarang ini nggak ada yang takut setan ya, mereka takut kalau nggak ada sinyal. Makanya kalau punya anak, punya cucu, kadang-kadang mereka di mall gitu ke tempat yang gelap-gelap gitu, dimarahi sama opa-omanya, nak jangan di situ gelap. Tapi sinyalnya di sini kuat kakek. Walaupun gelap mereka nggak takut, yang penting sinyalnya kuat. Jadi yang ditakuti berbeda. Memang zaman berubahnya cepat sekali. Nah, ini sebenarnya keadaan kita hari ini itu persis banget sama yang ditulis oleh 2 Timotius. Ya, Timotius di Alkitab ya, bukan Pak Timotius Subekti. Ya, Timotius di Alkitab ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2. Bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai diri sendiri atau egois, hamba uang atau hedonis, suka memfitnah atau hoak, dan seterusnya. Tidak mendulikan agama atau ateis. Wah, ini sekarang ada agama baru, yaitu tidak percaya agama. Atau namanya gerakan zaman baru. Nah, keadaan ini makin diperparah karena orang tua dan anak itu bukan beda generasi. Jadi kalau bicara generasi, saya kasih pendahuluan sebentar. Sebelum abad 13-14, itu namanya generasi agraris. Nah, generasi 14 sebelumnya generasi agraris, orang hidup dari pertanian, peternakan. Abad 14 itu generasi industri, mulai ada pabrik. Saat itulah orang tua sama anak hubungannya mulai jauh. Itulah era rokok, narkoba dimulai. Abad 17-18 kalau dari industri mulai berubah menjadi teknologi informasi. Lalu abad 19 teknologi IT. Nah, sekarang milenial, digital. Jadi dulu butuh 2-3 abad untuk berbeda generasi. Generasi perjanjian lama dan generasi perjanjian baru itu ada jeda 400 tahun. Generasi masa sunyi antara Maleakhi dan Matius. Bedanya 400 tahun. Jadi saya ini dengan bapak saya satu generasi. Jangankan bapak, dengan kakek saya juga generasi yang sama. Maka saya dan kakek saya bisa duduk di bawah pohon, bicara soal padi, beras, nyambung. Tapi anak sekarang sama orang tuanya itu berbeda generasi. Kenapa demikian? Nah, ini angkanya ya, detailnya. Kalau bapak ibu di atas 50 tahun ya, itu baby boomer. Jadi bapak saya baby boomer, ya, saya juga baby boomer. Anak saya bukan X, karena kalau saya 50, nggak mungkin anak saya umurnya 35-50 kan. Anak saya umurnya 20-35, berarti mereka generasi Y. Kalau orang tuanya generasi X, anaknya bukan Y, tapi Z. Kalau orang tuanya Y, umurnya 25-30, anaknya Alpha. Jadi baby boomer, X, Y, Z, Alpha. Nah, jadi kalau orang tuanya baby boomer, anaknya bukan X, tapi Y, lompat. Itu yang disebut dengan gap generasi. Jadi orang tua dan anak bukan cuma berbeda, tapi lompat generasi. Generasinya berbeda. Nah, padahal berbeda generasi itu berbeda cara hidup, berbeda prioritas waktu, berbeda cara berpakaian. Mereka lebih berani, ya, pakai celana pendek, dulu ke gereja pakai celana pendek diomongin saat gereja, sekarang udah jadi kayak biasa. Berbeda cara mengeluarkan isi hati. Nah, anak-anak milenial, anak sekarang itu berani mengeluarkan isi hati. Kalau saya ini kan bukan generasi milenial, ya, baby boomer. Jadi dulu saya ditanya sama bapak ibu saya, misalnya sama ibu saya, ya, ditanya, nak, masakannya ibu enak apa enggak, gitu ya. Ya saya bilang, enak bu. Lah kok makannya cuma sedikit? Ya, karena kenyang nih, gitu. Tapi kalau zaman sekarang, coba Bapak Ibu tanya sama anak atau cucu. Nak, masakannya mama enak nggak? Nggak enak. Mereka berani berkata nggak enak, gitu ya. Makanya anak sekarang itu berani berbicara. Pemuda remaja sekarang berani berkata, Pak Pendeta salah, Pak Pendeta sesat, gitu ya. Zaman dulu mana berani, kita takut kualat. Jadi mereka sekarang logis sekali. Mereka nggak takut kualat, mereka nggak percaya setan, mereka semuanya harus logis. Perubahan ini semakin cepat di era digitalisasi dan semakin cepat di era pandemi.
Mereka punya cara yang berbeda. Nah, sekarang gimana nih menghadapi keadaan seperti ini? Gap generasi tidak bisa dihindari, tetapi bisa disiasati dengan membangun relasi antar hati. Jadi kita nggak bisa menghindari COVID. COVID datang, kita nggak bisa menghindari, Pak, gimana supaya anak nggak pakai gadget? Lah, PR-nya di gadget, bikin PR-nya pakai gadget. Sekarang ibadahnya dengan gadget. Jadi memang nggak bisa dihindari lagi yang namanya digitalisasi. Yang namanya COVID juga nggak bisa dihindari, mau nggak mau COVID datang, ya paling kita harus pakai masker, kita yang jaga kesehatan. Kalau kita sehat, COVID-nya datang, ya COVID yang mati, bukan kita yang dipanggil Tuhan. Nah, artinya kita nggak bisa melarang perubahan, tapi kita yang harus menyiasati perubahan. Nah, nanti hal-hal praktis, misalnya Pak, gimana pada masa pandemi ini anak saya bosan belajar. Pak, gimana kegiatan yang kreatif untuk masa pandemi? Pak, gimana ya Pak, suami istri ini di rumah terus jadi berantem Pak masa pandemi ini. Supaya nggak berantem pada masa pandemi karena bosan di rumah. Gimana ya Pak ya? Gitu. Nanti ditanyakan saja dalam sesi tanya jawab. Nah, saya cuma nggak tahu nih, dengan masalah Zoom-nya ini nanti kalau tanya jawab apa nggak ribet gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Ibu nanti mau bertanya itu mungkin bukan angkat suara atau angkat tangan ya, nanti hostnya bisa kelabakan. Tapi menulis. Nah, saya harap nanti mudah-mudahan hostnya bisa menulis, bisa membaca pertanyaan yang ditulis. Jadi kalau mau bertanya, sekarang bisa ditulis di chat. Nah, bisa juga pertanyaannya ditujukannya ke host, ya, supaya nanti hostnya bisa membaca, dan nanti hostnya yang membacakan pertanyaan ke saya, ya, atau ke panelis. Saya lihat biasanya Zoom-nya ini dibagi dua kelompok, ya, panelis dan partisipan. Jadi nanti bisa menulisnya ke panelis. Jadi kami yang di panelis bisa membaca juga, ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya materinya. Nah, kita tidak bisa menghindari keadaan, tapi kita bisa menyiasati dengan membangun relasi hati. Apa itu membangun relasi hati? Membangun hubungan orang tua anak, di mana hubungannya bukan hubungan formal. Ini anak saya Pak, ada akte lahirnya. Ngobrol enggak, berbicara enggak, makan bareng enggak, tertawa bercanda enggak. Jadi relasi hati itu di hati kita ada pribadi anak, di hati anak ada pribadi kita. Kalau suami istri ya berarti di hati kita itu ada pribadi pasangan kita itu hadir di dalam hati kita. Itu namanya relasi hati. Nah, kenapa kita perlu membangun relasi hati yang kuat? Karena era digital ini anak-anak tanpa halangan mengakses segala macam. Dulu kan orang tua mungkin ngasih jatah. Nah, pegang gadgetnya sehari 2 jam. Pulang sekolah, bikin PR, nah ini gadgetnya boleh dipegang. Sekarang tiba-tiba nggak sekolah, sekolahnya di rumah. Ma, Pak, aku perlu laptop, perlu internet. Karena aku sekolahnya di rumah. Nah, dikasih gadget, dikasih internet. Orang tuanya berangkat kerja, anak nggak ada yang ngawasi. Mereka sekolahnya, internetnya, tugas-tugas sekolah, 4 jam selesai. Wah, masih banyak berjam-jam yang kosong. Lalu mereka mulai membuka macam-macam. Bahkan anak kecil pun mereka membuka film animasi, tapi animasi ini ternyata pornografi dalam bentuk animasi. Makanya ini tantangannya makin berat, ya. Nah, gimana ya supaya anak zaman sekarang ini mereka tidak mengakses? Karena kalau mereka mengakses, nah otak mereka bisa rusak. Karena otak mereka bisa menjadi adiktif, karena mereka kalau melihat pornografi keluar hormon namanya dopamin, mereka nikmat, dan mereka akan pengen nikmat lagi. Itulah proses kecanduan. Zaman dulu orang kecanduan narkoba, karena narkoba itu nikmat. Tapi sekarang kecanduan pornografi atau game kekerasan. Gadget tidak jahat, ya. Kalau gadgetnya dipakai seminar rohani, dengerin lagu gereja, ya itu tidak merusak otak. Tapi kalau gadgetnya dipakai untuk akses yang nggak benar, nah jiwanya terganggu, rohnya terganggu. Karena itu firman Tuhan berkata demikian dalam relasi hati tadi. Maleakhi pasal 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini judul perikomnya mengenai akhir zaman. Dan sekarang ini kan akhir zaman. Kalau hati anak nggak sama bapak, bapak hatinya nggak sama anak, let's I come and strike the earth with a curse.
Tuhan akan memukul bumi sehingga musnah. Sehingga dengan dipukul tadi, bukan memukul bumi hingga musnah. Let's I come and strike the earth with a curse. Tuhan akan datang memukul bumi dengan kutuk. Memukul tanah dengan kutuk. Nah, tanah itu kan bicara pekerjaan sawah ladang pelayanan. Sehingga pekerjaannya, pelayanannya bisa terkena kutuk kalau hubungan orang tua anak tidak baik. Karena itu, supaya anak kalau diberi gadget, kan anak harus diberi gadget. Karena dipakai untuk sekolah. Kalau enggak, dia nggak bisa sekolah. Gimana anak bisa pegang gadget tapi tidak adiksi? Gimana suami atau istri main gadget tapi tidak kasihan? Nah, maka anak harus merasakan relasi dengan orang tua dan relasi dengan Tuhan. Anak harus merasakan kenikmatan relasi sebagai kenikmatan cinta kasih yang asli. Maka mereka tidak akan terikat. Mereka menggunakan gadget tapi tidak terikat. Karena kalau orang merasakan cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat dengan yang semu. Jadi yang asli, yang dirancang sama Tuhan, Tuhan itu merancang manusia sebagai makhluk sosial atau oikos, bahasa kerennya Ibraninya. Nah, makhluk oikos, makhluk sosial, makhluk relasi. Manusia akan bahagia kalau punya relasi dengan Tuhan. Manusia akan bahagia kalau punya relasi kasih sayang sesamanya, terutama suami istri atau keluarga. Tapi ketika Adam Hawa jatuh dosa, kemampuan ini rusak. Sehingga Adam menyalahkan. Gara-gara Hawa ini, dia menyalahkan istrinya. Jadi kalau orang itu jatuh dalam dosa, maka dia tidak bisa merasakan relasi dengan Tuhan. Waktu Adam mendengar Tuhan berjalan di taman, dia lari ketakutan. Harusnya kan lari mendekat. Wah Tuhan luar biasa, damai sejahtera, sukacita, merasakan kenyamanan. Kalau tidak punya dosa. Tapi dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita, dosanya ditebus, dosanya dihapus, maka kita suka beribadah, bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa membangun relasi. Nah, ini kuncinya. Kalau mau anak-anak tidak addictive gadget, maka mereka harus lahir baru. Maafkan saya menekankan hal yang sangat fundamental dan sederhana. Anak kebaktian jadi choir, main musik, menari di gereja, kalau tidak lahir baru, tidak menikmati ibadah, dan tidak bisa menikmati relasi kasih sayang. Maka sebelum anak pegang gadget, nikmatnya main game, dia harus merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya relasi dengan Tuhan, nikmatnya relasi dengan orang tuanya. Dipeluk mama itu enak banget, bermain sama papa itu asik bener. Maka kalau dia tangki cintanya kosong, dia minta dipeluk mamanya. Karena dia pernah merasakan pelukan mama. Itu artinya anak sudah merasakan nikmatnya relasi yang asli. Nanti dia bermain gadget, bermain Zoom, dia tetap cari yang asli. Tapi kalau anak tidak pernah merasakan pelukan mama, bermain sama papahnya, dia akan gadget adiktif, pornografi adiktif, game adiktif, dan perilakunya menjadi menyusahkan orang lain. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah hati dalam anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita perlu mendidik anak itu apa sih yang paling penting diajarkan? Matematika, fisika, kimia, biologi? Bukan. Ajaran Tuhan atau nasihat Tuhan. Apa itu ajaran Tuhan, nasihat Tuhan? Yang tadi saya katakan, lahir baru. Begitu anak umur 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun bisa berbicara, Bapak Ibu PI pribadi, penginjilan pribadi, memperkenalkan Tuhan Yesus, dan mengajak anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, membangun mesbah keluarga, sehingga nanti anak bisa menikmati ibadah. Yuk, mari kita ke beda. Kapan kita ke gereja lagi? Wah, aku senang nyanyi di sana. Kenapa? Karena dia sudah lahir baru. Dan nanti anak-anak yang lahir baru ini akan memiliki kekuatan moral. Ketika dia dibully, ketika dia melihat game kekerasan, ketika temannya mengirimkan dia gambar-gambar porno atau konten dewasa. Tapi kalau anak tidak lahir baru, dia tidak punya kekuatan moral untuk melawan semua yang tidak baik yang ada di gadget. Gadget tidak semuanya jelek, ya kan? Dengan gadget kita bisa Zoom, ya, parenting zaman pandemi. Wah, dengan gadget kita bisa melihat ibadah.
Tapi kalau anak nggak lahir baru, nggak kenal Tuhan, dengan gadgetnya dia mencari pornografi, dengan gadgetnya dia mencari, waduh, konten-konten yang nggak benar, tanpa lahir baru. Anak tidak punya kekuatan moral. Betapa makin pentingnya di akhir zaman ini, seseorang mengenal dan menerima Yesus Tuhan sebagai kekuatan hidupnya. Lalu kalau anak sudah lahir baru, maka manusia itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Yang pertama rohnya dulu, rohnya yang dijamah dengan Roh Kudus, dan rohnya akan dimeteraikan dengan Roh Kudus kalau mereka menerima Injil keselamatan. Seperti Efesus 1:13, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Di mana meterainya? Dalam roh kita. Karena Alkitab berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Berarti Roh Kudus adanya di roh kita. Maka cara mendidik anak, mendidik keluarga, bahkan kalau ada pasangannya mungkin dulu menikahnya terlanjur menikah dengan tidak seiman, langkahnya sama. Mendidik keluarga adalah membuat mereka lahir baru. Nah, itu rohnya yang disentuh. Tapi manusia bukan cuma roh, jadi nggak cuma doa-doa pujian, maka manusia juga ada jiwanya. Dan bagian terdalam dari jiwa itu hati, maka sentuh hatinya. Disentuh dengan apa? Dengan cinta. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 7 ayat 20-22. Sebab dari dalam pikiran, sebab dari dalam hati orang timbul pikiran jahat. Ya, dari pikiran baru percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Artinya apa? Dan seterusnya. Dari hati ke pikiran, lalu ke perilaku. Yang kelihatan ini perilaku. Pak, perilaku suami saya, Pak, masa pandemi ini, Pak. Wah, marah, ngamuk terus. Ya mungkin dia stres karena kena PHK. PHK ini hanya picuan saja sebenarnya. Ada orang yang kena PHK tapi nggak ngamuk itu. Ya. Jadi kenapa? Karena keadaan mengusik jiwanya. Apalagi nggak ada fondasi lahir baru. Tapi yang muncul, Pak, anak saya mau berontak, Pak. Memberontak itu perilaku. Kalau begitu saya buat peraturan, dilarang memberontak. Peraturan tidak merubah perilaku. Karena perilaku dari pikiran. Tapi pikiran ada akarnya, yaitu hati. Maka mendidik anak, mendidik istri, bahkan mendidik suami juga kalau suaminya tidak percaya, ya, mendidik istri juga, karena Alkitab berkata, tugas suami itu dalam Efesus dikatakan apa? Mengasuh dan merawat. Jadi bukan hanya ibu mengasuh anak loh, suami juga mengasuh. Kalau Alkitab ada ayatnya, itu ayat luar biasa tuh. Suami itu mengasuh istrinya sama seperti Kristus mengasuh jemaat, ya. Mengasuh kemong, ya kan? Nah, itu apa yang diasuh gitu ya, jiwanya, hatinya. Nah, hati itu diasuh dengan apa? Dengan cinta. Dengan cinta. Jadi sentuh hati dengan cinta, karena hati itu sumber kehidupan. Nah, kalau hatinya disentuh dengan cinta, maka perilakunya berubah. Karena kenapa ibunya marah-marah terus, saldonya kurang, ya itu bisa juga karena sudah tanggal tua. Tapi kalau wanita yang penuh cinta, saldonya kurang, dengan hati yang baik, dia berkata, Pak, duitku entek, Pak, gitu. Ya tak golek ya, Mbok, ya, sabar ya, sabar ya, Bu, saya tak kerja, apa saja dah, namanya pandemi ini. Ya, maka hati disentuh dengan cinta, perilaku akan berubah. Saya kasih contoh praktis, kalau disentuh cinta itu perilaku berubah. Ada di sini Bapak Ibu yang punya anak SMA atau kuliah, udah gede, tapi malas mandi. Ada Pak Jarot, anak saya itu malas mandi, Pak, gitu ya kan. Gimana ya caranya Pak Jarot? Tolong doakan Pak supaya anak saya rajin mandi. Saya akan doakan, tapi bukan mendoakan rajin mandi. Saya akan doakan anak Bapak Ibu punya pacar. Kenapa? Karena begitu dia jatuh cinta, nggak usah disuruh mandi, mandi sendiri. Ya kan? Anak orang punya cinta, wah, nggak usah disuruh mandi. Satu hari mandi 3 kali seminggu, tiap minggu keramas 4 kali, kerimbatnya seminggu 2 kali, ya kan? Begitu putus cinta, ya nggak mandi lagi. Orang Jawa bilang, orang adus meneh, ya kan? Lah itu kan anak, Pak. Lah kalau suami saya nggak mandi, Pak, ya berarti suami ibu nggak ada cinta, ya kan? Jangan dimarahi, tambah orang adus, tambah nggak mandi, ya kan? Ibu kasih cinta, ibu cium suami, wah, kok kamu cium saya? Kan sudah lama, Papa nggak cium saya, gitu. Oke, nanti malam ya. Tapi mandi dulu ya, ya. Dijanjiin bercinta, tapi dikasih syarat, tapi mandi
gitu ya, pasti mandi dia, ya kan? Tapi kalau dimarahi, kamu tuh nggak pernah mandi gitu, ya ngapain mandi? Juga nggak pergi kemana-mana. Lah kamu kan di rumah, ya di rumah ada cuma kamu. Jadi saya kebauan, ya nggak apa-apa, biarin. Itu omongan orang yang tidak ada cinta, malas mandi. Jadi gimana supaya dia rajin mandi gitu ya? Dimarahi, salah ya kan? Sentuh hati dengan cinta, karena cinta akan merubah perilaku. Saya berikan kesimpulan untuk bagian ini ya. Setiap quote itu menyimpulkan bagian sebelumnya. Sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku akan berubah. Otak pun maksimal dan prestasi akan luar biasa. Kenapa saya katakan cinta kasih akan merubah perilaku? Udah jelas tadi ya, orang nggak punya pacar, jatuh cinta, jadi orang nggak punya pacar, malas mandi, begitu punya pacar rajin mandi. Artinya merubah perilaku. Tapi cinta kasih juga bisa merubah kemampuan otak. Itu pendapat Gerald Edelman. Kalau yang bisa melihat PowerPoint saya, nah itu di kiri atas ada tulisan Gerald Edelman. Itu nama dari pemenang Nobel tahun 71. Yang mengatakan bahwa kalau anak itu penuh cinta kasih, maka prestasi akademiknya akan luar biasa. Kalau toh nggak prestasi akademik, prestasi sesuai minat bakat dan talentanya. Banyak orang kan bertanya, Pak Jarod, anaknya kok pinter-pinter sih, dapat beasiswa ke Singapura dari Sektri, ya, SMP kelas 3 sampai lulus kuliah, 8 tahun, sekolah nggak bayar, asrama gratis, tiap bulan malah dikasih uang saku $1.200. Anak saya pinternya biasa-biasa saja, wong IQ-nya normal, ya sekitar 120, 117, 119, itu artinya rata-rata banget. Tapi saya percaya, ya anak-anak kami penuh cinta kasih, maka otaknya maksimal. Jadi mendidik anak, mendidik keluarga hamba Tuhan, keluarga jemaat sama. Apa itu? Ajaran dan nasihat Tuhan. Apa itu ajaran Tuhan? Yang paling besar kan hukum kasih, ya kan? Cinta kasih itu hukum yang terutama dan itu yang mengubah perilaku. Kita lanjutkan lagi. Sudah Pak, anak saya sudah saya kasih. Oke, pertama lahir baru itu sentuh hatinya. Sekarang sentuh pikirannya. Pikiran itu ada paradigma, ada mindset, ada self-image atau gambar diri. Nah, kita bicara sekarang gambar diri. Mendidik anak, mendidik istri, bahkan mendidik suami adalah mendidik gambar diri. Apa itu gambar diri? Bagaimana orang memandang dirinya. Dan yang benar adalah memandang diri seperti Tuhan memandang dia. Jadi gambar diri yang benar adalah memandang diri sendiri sama seperti Tuhan memandang dia. Nah, karena itu untuk merubah perilaku, karena gambar diri itu mempengaruhi perilaku, ya. Gambar diri mempengaruhi prestasi. Maka gambar diri ini perlu dibangun dengan baik. Bahkan kalau Dr. Mauro Costamatiolo itu mengatakan gambar diri ini mempengaruhi konsentrasi. Makanya banyak anak-anak sekarang ini kan banyak anak sekarang itu bengong, pinter sih, cerdas, tapi di sekolah sering ngalamun, nggak bisa konsentrasi kalau belajar. Nah itu kalau menurut ahli syaraf Dr. Mauro Costamatiolo itu ada masalah gambar diri. Banyak anak-anak sekarang yang konsentrasinya pendek, nggak bisa fokus, berubah-ubah ide, keinginannya berubah-ubah keinginan, akademik jelek karena tidak bisa fokus. Ya, ada bagian tentu tidak karena gambar diri semuanya ya. Ada juga yang kebanyakan main gadget lalu kecapean, tadi malam main gadget sampai jam 2 ya di sekolah pasti mengantuk. Tapi kalau dia tadi malam juga tidurnya oke-oke normal saja, tapi memang sering melamun, itu ada masalah konsentrasi yang dipicu oleh gambar diri. Gambar diri akan mempengaruhi batas tertinggi seseorang yang bisa diraih, mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya, dan mempengaruhi bagaimana orang berhubungan dengan orang lain. Penting sekali, ya. Karena itu orang tua perlu mendidik ini. Bahkan bukannya orang tua sebenarnya. Gembala mendidik jemaatnya membangun gambar diri yang benar, sesuai firman Tuhan. Orang pemuritan, sel group memuridkan anggotanya supaya punya gambar diri sesuai bagaimana Tuhan memandang dia. Nah, berbicara gambar diri, saya akan berikan secara sekilas ya. Nanti yang butuh makalahnya, PowerPoint saya kirim ke panitia ya, sehingga mungkin nanti, aduh tadi saya nggak bisa lihat layarnya tuh ya, hitam ya, syukur bisa melihat ya. Tapi kok cepet banget tadi layarnya gonta-gantinya, ya nanti saya berikan filenya ya. Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya Tuhan. Kejadian 1:26. Menurut rupa dan gambar Tuhan kita diciptakan. Rupa dan gambar itu bahasa aslinya demut
dan Tselem, yaitu gambar dari kecerdasan dan gambar dari karakter. Cuma gambar Tuhan ini akhirnya rusak karena dosa. Karena Roma 3:23, semua orang berbuat dosa. Tapi berita baiknya adalah kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan dosa kita dihapus, roh kita dikembalikan. Tapi waktu itu kita lahir baru, yang dikembalikan itu berupa benih. Benih ilahi. Makanya barang siapa lahir baru, dia harus terus bertumbuh. Bertumbuh dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tapi ini permulaan pemulihan seseorang. Permulaan mendidik adalah melahirkan pribadi Tuhan Yesus di dalam orang itu. Permulaan mendidik anak adalah menaruh benih ilahi di dalam roh anak kita. Dan setelah itu, membangun gambar diri dengan mengajarkan, meyakinkan dia, nak, kamu itu anak Tuhan. Kan Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak Tuhan. Dan kamu sudah menerima Yesus, jadi kamu anak Tuhan. Kamu bukan anak bandel, kamu bukan anak nokal, kamu bukan anak bodoh. Cuma kamu belum pinter saja, ya. Tapi kamu anak Tuhan, kalau rajin, nanti menjadi pintar. Semua nasihat dasarnya di sini. Bahwa kamu anak Tuhan, bahwa kamu anak Tuhan. Itu namanya membangun gambar diri. Saya berikan kesimpulan bagian ini. Orang tua yang bijak membangun gambar diri anak dengan kata-kata positif dan dorongan untuk membentuk perilaku dan karakter sesuai gambar diri yang dibangun tersebut. Ya, jadi orang tua itu harus mengucapkan kata-kata positif untuk menciptakan perilaku anak. Ketika anak saya nggak langsung pinter ya, ada yang sempat hampir nggak naik kelas ya. Ben, kamu tuh pinter Ben, cuma nilai kamu jelek ya. Kenapa kamu nilainya jelek? Karena kamu kurang rajin. Kalau kamu rajin pasti kamu tambah bagus nilainya. Itu sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, nilainya masih jelek. Ben, kamu tuh pinter Ben, coba nilainya jelek. Coba kamu rajin Ben, pasti nilainya bagus. Jadi kita nggak bilang kamu tuh bodoh gitu, jangan ya. Kita harus mengucapkan kata-kata yang positif. Nah itu maksud dari membangun gambar diri dengan mengucapkan kata-kata yang positif. Oke, lanjutkan lagi. Sebelum kita tanya jawab ya. Yang pertama, membuat anak lahir baru. Saya ulangin lagi ya, biar pelan-pelan. Jadi ibu-ibu juga yang saya ngomong kecepatan, tiap segmen diulang ya. Bagaimana membuat anak pada zaman sekarang ini bisa hidup benar di hadapan Tuhan, maka lahir baru. Hatinya dipenuhi cinta. Gambar dirinya memandang diri sebagai anak Tuhan. Atau kalau firman Tuhan berkata di ayat yang lain, dalam hidupmu bersama. Hidup bersama itu kan ya bisa berjemaat, tapi bisa berkeluarga kan. Dalam hidupmu bersama, taruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, perasaan itu berarti di nomor 2, hati. Dengan cinta kasih Kristus. Nomor pikiran, itu gambar diri. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan. Supaya anak nggak bosan di rumah, supaya ada relasi dengan anak, supaya orang tua bisa menasehati anak pada zaman ini, maka relasi yang dibangun itu berbeda pada zaman dulu, di mana orang tua otoriter, ya kan? Pada zaman sekarang ini orang tua harus menjadi sahabat bagi anak, terutama ketika anaknya remaja, ya. Remaja itu berarti 10-12 tahun. Ketika masa pubertas, yang wanita mulai datang bulan, yang laki-laki mimpi basah, ya karena spermanya terbentuk, itu masa pubertas yang pertama. Ya, maka pada saat itulah orang tua perlu menjadi sahabat. Sahabat saat anak gagal, jangan dimarahi, didorong. Ya. Saat anak pengen curhat, jangan dimarahi, dengerin. Kalau ibu atau bapak bisa menjadi sahabat bagi anak, maka anak akan berani bercerita. Kalau anak tidak berani bercerita, berarti anak punya kesimpulan, ini mamahku, tapi bukan sahabatku. Nah, makanya supaya anak mau bercerita, ibu harus menjadi sahabat. Apa itu sahabat? Bisa jaga rahasia. Contoh, ya, contoh. Kalau misalnya anaknya bilang begini, Mah, aku mau cerita ya, tapi jangan sampai papa tahu ya. Nah, ibu jangan cerita sama bapak, nanti bapak tiba-tiba marah sama anaknya. Wah, berarti bapak nggak bisa pegang rahasia nih. Ini mamahku, tapi bukan sahabatku. Maka belajarlah untuk mempercayai kalau memang cerita itu harus dirahasiakan, ya ibu harus merahasiakan. Karena sahabat itu bisa menjaga rahasia.
Persahabatan itu dibangun, ya. Persahabatan itu nggak muncul dari langit. Maka anak dan orang tua perlu sering bersama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat PowerPoint saya, bisa melihat gambar-gambar. Tapi kalau yang nggak bisa melihat, ya dengan suara saja didengarkan, dan saya percaya Roh Kudus menerjemahkan. Ya, jadi persahabatan itu harus dibangun dengan sering bersama-sama, dan kebersamaan yang menyenangkan. Bersama-sama tapi marah terus, ya malah jadi musuh. Coba kalau ibu atau bapak punya teman pelayanan, 20 orang, teman sesama hamba Tuhan di Tabernakel ada 100 orang. Siapa sahabatnya? Yang sering bareng, pergi majelis daerah bareng-bareng, pergi keluar kota bareng-bareng, bahkan kadang-kadang KKR bareng-bareng. Waduh, sering kumpul bareng-bareng. Yang sering bersama itu jadi sahabat. Nah, kalau bapak ibu nggak sering sama anak, anak lebih sering sama yang lain, ya nanti anak tidak sahabatnya orang tua. Jadi secara sengaja diagendakan. Dan kita nggak ada waktu kan? Waduh, nggak ada waktu Pak Jarot. Saya sibuk pelayanan, sibuk dagang. Nah, itu sebelum COVID. Jadi sebelum COVID datang ini memang kita tuh nggak normal semuanya. Kita gila pelayanan, kita gila kerja, kita gila dagang. Akhirnya COVID datang menormalkan. Jadi sebenarnya COVID itu menormalkan ya, sehingga keluarga mau nggak mau kumpul. Nah, pas kumpul ini yang menyenangkan. Kumpul ngamuk terus gitu. Kenapa ngamuk? Karena stres. Karena anak-anak dulunya di sekolahan stres. Mah, guruku galak, aku stres gitu. Pindah sekolah, sabar ya nak, sabar gitu. Wah, tiba-tiba COVID datang, sekolah di rumah. Nah, ibunya harus dampingi anaknya. Ibunya marah-marah terus, akhirnya anaknya sadar, wah ternyata yang di rumah lebih galak. Dia mulai WA teman-temannya, teman, kapan kita sekolah lagi nih? Di rumah lebih susah, belajar di rumah. Ini kebersamaan yang tidak menyenangkan. Ya, nanti kita bisa diskusi. Kalau nggak peserta, ya mungkin panelis aja yang bertanya, jadi bisa komunikasinya cepat ya, atau peserta bertanya ke panelis. Pak, kasih contoh dong Pak, ya kegiatan masa pandemi yang kreatif. Kalau anak saya perempuan, kalau anak saya laki-laki, anak saya remaja Pak, gimana Pak di rumah supaya menyenangkan? Anak saya nggak betah di rumah Pak. Ya, jadi kalau begini-begini ditanyakan, ya hal-hal praktisnya nanti di sesi tanya jawab. Saya lanjutkan sedikit lagi, ya. Saya hanya 5 poin, 5 kok hanya. Ya, jadi sering bersama-sama sebagai sahabat, di dalam persahabatan itu baru bisa mendidik anak. Di dalam persahabatan itu baru bisa nasihati. Kalau nggak bisa jadi sahabat, kan nggak bisa menasihati, ya. Jadi menjadi sahabat. Saya berikan kesimpulan bagian yang keempat. Orang tua adalah sahabat anak-anak. Di dalam persahabatan, nilai-nilai kehidupan ditularkan melalui kebersamaan yang menyenangkan. Jadi bukan formal ya. Sini anak kumpul, papa mau kasih nasihat ya, baca firman Tuhan, dengerin semuanya, jangan banyak itu HP-nya ditaruh ya. Waduh, resmi banget itu ya. Ini rumah atau gereja. Anaknya bisa berkata dalam hati, nggak enak jadi anak pendeta, dikhotbahi tiap hari. Nah, tentu kita harus khotbah juga, tapi kalau dalam keluarga itu menurut saya lebih praktis ketika hidup bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu nilai-nilai ditularkan. Yang terakhir sebelum kita tanya jawab, ya, mendidik itu sampai membangun gaya hidup, pola hidup, gaya hidup ilahi, gaya hidup Kristus, kalau mau pakai bahasa-bahasa yang lebih rohani, ya, mengajari pola hidup. Nomor 1, lahir baru, supaya rohnya ada Roh Kudus. Yang kedua, sentuh hatinya dengan cinta untuk mengubah perilaku. Yang ketiga, mengisi pikirannya dengan gambar diri yang benar, mindset, karena gambar diri juga mempengaruhi kehidupan. Supaya semua pelajaran bisa masuk menjadi sahabat. Nah, yang kelima, ya, mengajari pola hidup. Ayatnya yang paling utama soal pola hidup adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sehati. Mendidik anak, memuridkan adalah membuat anak atau yang kita muridkan, mereka bisa mempersembahkan kehidupannya, talenta, minat, bakatnya untuk Tuhan dan bagi sesama. Nah, itu lewat
mengajarkan pola hidup. Pola hidup ini dimulai dengan apa? Dengan tujuan hidup. Hidup mau melayani Tuhan, hidup mau berguna bagi sesama. Kalau yang kecil boleh juga ya. Kalau anak kecil ya saya hidup ini mau jadi dokter gitu nggak apa-apa ya, cita-cita gitu ya. Tapi nanti kalau jadi dokter saya mau menolong orang lain ya gitu ya. Kalau jadi dokter kan duitnya banyak, dia tujuannya masih soal keuangan, nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi paling nggak orang punya tujuan. Nah, mengajari anak pola hidup punya dalam pola hidup tadi kebiasaan untuk waktu keluarga, karena itu sekaligus mengajari bersosialisasi. Jadi pola hidup di mana hidup ini ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga. Kalau bapak ibunya pelayanan terus, nggak ada waktu buat keluarga, pola ini tidak akan terbentuk. Ya, tapi puji Tuhan, COVID datang. Nah, bapak ibu nggak bisa kemana-mana. Jadi bersama keluarga ya. Nah, kesibukan itu dibuat yang menyenangkan. Kalau COVID-nya udah selesai, nah ini foto saya waktu saya ke Jogja. Kita main arung jeram di Kulon Progo ya. Kita ke gua apa waktu namanya gua Gajah atau apa ya. Lalu kita main arung jeram. Nah, kalau COVID mungkin belum boleh, kalau sudah boleh malah mungkin masih sepi, sekeluarga bisa main ke sana ya. Itu perlu dijadwalkan setahun sekali, setahun 2 kali, minimal setahun sekali. Nah, kalau setiap hari selama pandemi, menurut saya sepedaan boleh ya. Yang penting pakai masker, lalu sekeluarga sepedaan. Kalau di tempat lain ada kerumunan, belok aja ya. Karena kalau sekeluarga kan kita tahu kita semuanya sehat. Malah jangan mencari tempat yang ramai. Terus di sana tuh ada 100 orang naik sepeda pada kumpul. Kita ke sana kumpul. Hindari tempat kerumunan. Ya, jadi sepedaannya kalau perlu ke desa, ke sawah-sawah gitu. Pokoknya nggak deket-deket sama orang lain. Ya, 2-3 meter. Karena kalau mereka berkumpul 10 orang dalam jarak dekat, ya 5 meter kalau perlu. Ya, jadi kalau cuma berduaan 2 meter jaraknya. Kalau anak sudah mulai SMP, SMA, ajari mereka pelayanan. Dulu anak saya tak suruh jadi guru sekolah minggu, misalnya gitu ya. Mereka terlibat dalam cell group, dalam pelayanan. Ini semuanya nanti akan membangun sebuah pola hidup. Kalau mereka pola hidupnya mereka ada kesibukan, ya olahraga, bergaul, bersosialisasi, mereka punya tujuan, mereka mengejar cita-citanya, maka mereka tidak nganggur. Kalau mereka nganggur itu yang bahaya. Akhirnya iseng-iseng buka gadget, lihat pornografi lagi ya. Maka tidak mudah pada era milenial ini bisa mendidik anak dan keluarga hidup kudus. Tetapi kalau mereka bertumbuh dalam kekudusan, mereka akan menjadi generasi yang ilahi ya. Nah, sampai di sini paparan saya kembalikan ke host dulu dan kita lihat nanti mudah-mudahan terjadi mukjizat ya, dan hostnya sudah berhasil menangani Zoom ini sehingga bisa dilanjutkan dengan tanya jawab yang lancar. Nah, dalam sesi tanya jawab ini istri saya bergabung ya. Istri saya ini anak gembala tabernakel dulu ya. Lalu mertua saya sempat tidak di tabernakel ya, tapi kalau istri saya sekarang sudah bergabung untuk bersama-sama menjawab pertanyaan. Jadi pas pertanyaan, istri saya akan ikut menjawab. Ya, saya kembalikan ke host, siapa ini Ibu Marisi, silakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Jarod atas pemaparannya. Mari ibu-ibu yang mau mempersiapkan pertanyaan bisa melalui Zoom dan WA ya, bisa dikirim nanti saya akan bacakan. Baik Bapak, ini karena sudah ada yang bertanya yaitu Ibu Kendris Eva dari MPD 3. Bagaimana cara menggali potensi anak-anak pada masa pandemi seperti ini? Atau dalam hal ini potensi non akademik maksud saya. Terima kasih. Ya, shalom Ibu-Ibu. Terima kasih kesempatannya. Halo. Ya, ini gimana menggali potensi anak pada masa pandemi, terutama yang non-akademis ya. Memang justru yang harus digali yang non-akademis ya. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa tahu dari awal,
ya lebih bagus ya. Gimana taunya dari awal ya memang harus ada tes ya. Kita bisa tahu bakatnya anak ini apa. Itu memang ada berbagai macam tes ya, ada tes sidik jari, ada tes minat bakat. Tapi kalau nggak sempat ngetes, ya, di Google juga ada sih sebetulnya kalau mau dites ya. Ya kalau nggak sempat dites ya coba aja apa yang bisa dicoba. Misalnya ya masak, yuk kita coba resep ini yuk coba resep yang ini. Tertarik nggak, seneng nggak gitu ya. Kalau seneng, nah itu bisa, oh berarti ini anak minat gitu ya sama memasak atau melukis atau berkebun ya atau menciptakan dari barang-barang bekas ini daripada dibuang. Kita kan pandemi nggak kemana-mana, yuk beberes rumah, ini masih bagus sih barang-barang ini, gimana ya, ada ide nggak ya bikin apa? Nah kalau nggak ada ide coba googling, itu di Google tuh banyak, dari botol aqua bekas dibikin pot, dibikin macam-macam ya. Nah itu yang bisa dieksplor selama pandemi. Ya kalau misalnya nggak tahu kan tadi coba-coba, tapi kalau mau lebih yakin nih tes aja ya, tes sidik jari ini sekarang juga bisa lewat online. Oh ternyata dari hasil itu anak saya tuh ternyata punya bakat ini. Itu bisa dieksplor lagi. Mungkin dari saya, Pak Jarod mau tambahkan? Ya, saya tambahkan bagaimana cara mengerti bakat anak-anak ya. Ya, yang pertama cara yang paling gampang dah ya, itu adalah bibit bobot bebet. Pengamatan. Jadi kalau misalnya gini, kakek saya, bapak saya paling ya, kalau kakek saya nggak yakin banget. Ya. Bapak saya itu bisa melukis. Lalu saya juga bisa melukis. Nah, jadi saya mulai mengamati. Di antara 3 anak saya ini kira-kira siapa yang bisa melukis gitu ya. Yang nomor 1 dulu juara akademik ya, ranking gitu. Begitu bahkan belajar lagi melukis gitu ya, tapi kalau bikin degradasi itu nggak rapi gitu, ikut lomba kalah, nangis lagi gitu ya, oh berarti nggak bakat ya. Nomor 2 sebenarnya suka urak-urak gitu ya, tapi urak-uraknya itu kalau gambar itu buku dikasih gambar-gambar gitu kayak coding ternyata gitu ya, oh ternyata dia hanya suka membuat namanya file memory. Bukan. Nah nomor 3 nih ya, wah sukanya baju, fashion gitu, pindah ke art, lama-lama, wah dia ngelukis juga gitu. Jadi pertama pengamatan ya, kita lihat aja. Jadi tapi kalau anak playgroup TK semuanya menggambar ya, anak TK itu semuanya menggambar, menyanyi. Jadi pengamatannya memang panjang, paling enggak sampai umur 12 tahun. Ketika anak remaja dan yang anak TK kan semuanya menggambar, menyanyi, menari gitu ya. Pokoknya anak TK itu semuanya itu. Sampai SD, SMP, ternyata dari 3 anak, hanya 1 yang melanjutkan menggambarnya. Oh, berarti ini yang punya talenta. Itu bisa ketahuan, pengamatan. Tapi pengamatan itu juga paling, kan sebelumnya menduga kan. Nah, dari turunan, misalnya kakeknya dulu lurah gitu ya, bapaknya dulu waktu kecil, waktu SMA, atau ibunya waktu SMA ini ketua OSIS. Wah, ini berarti kan memang dari bapak ibunya ini ada bakat kepemimpinan, mimpin yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu mulai mengamati di antara anak-anak ini kira-kira siapa yang bakatnya memimpin. Jadi itu bisa sebenarnya dengan data terlebih dahulu. Tapi pengamatan ini tentu hanya bisa melihat apa yang pernah ada. Ya. Tapi tidak bisa mendeteksi yang sebenarnya ada, tapi tidak muncul. Jadi misalnya begini, kakeknya, bapaknya tidak bisa musik. Belum tentu anak nggak punya bakat, karena bapak ibunya, kakeknya miskin, nggak punya kesempatan main musik, nggak punya gitar, nggak punya piano. Nah, kelebihan dari assessment, kalau anak itu dites, psikotes atau sidik jari, lalu ketahuan punya potensi musical, intelligent, wah, dicoba ternyata bisa. Nah, makanya cara menggali potensi minat bakat yang pertama pengamatan. Pengamatan dari asal-usul, kakek, nenek, bapak, ibu, dan pengamatan si anak. Yang kedua apa? Coba. Kalau pengen tahu anak ini bisa bakat apa lagi yang kita orang tua dan kakek tidak pernah ada, dicoba gitu ya. Tapi coba-coba ini kan mahal sebenarnya ya, dan menghabiskan waktu. Maka assessment itu cukup ilmiah, dalam arti ya butuh biaya, tapi kan cuma sekali seumur hidup, ya kan. Kalau kita rela beli baju bagus, rela beli gadget, harusnya kita bisa tes assessment untuk penelusuran minat bakat. Kalau misalnya ke Google atau ke psikolog,
bilangnya saya mau tes untuk penelusuran minat bakat. Nanti pasti ada ya, di Semarang juga udah pasti ada. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Bapak masih ada lagi ini pertanyaan? Ya, masih banyak, sudah banyak ini pertanyaannya, Pak. Oke. Saya akan bacakan lagi ya. Bagaimana cara menyatukan cara mendidik anak karena suami dan istri sering dipengaruhi pola asuh orang tua mereka, sehingga waktu menikah ada perbedaan cara pandang ideal dalam mendidik anak. Ini adalah pertanyaan dari Ibu Sabira. Oke. Ya, mendidik anak ayah dan ibu pasti berbeda ya. Dari latar belakang, dari gender juga, laki sama perempuan pasti beda ya. Ada yang lebih tega, ada yang nggak tega. Tapi itu seharusnya bagus ya, karena saling melengkapi ya. Jadi dibicarakan saja ya, jangan nanti kalau misalnya suaminya tega gitu ya, papa kenapa anak nangis, dipukul soalnya nggak bikin PR, pukul berapa kali, 3 kali, oke aku juga 3 kali, kasihan tuh anak ya. Jadi memang pola asuh yang berbeda itu bagus, di saling melengkapi aja. Jadi kalau ayahnya tega, ibunya yang peluk, nak kenapa dipukul, papa sakit ya, tapi jangan bilang memang tuh bapakmu galak jahat. Jangan digituin ya, dipeluk, kasih empati dan simpati. Nanti kalau bapaknya yang lebih ngajarin akademik, ibu yang non akademik ya, sebetulnya oke sih, berbeda itu bagus sebagai satu kelengkapan, asal dibicarakan aja ya. Makasih. Ya. Luar biasa ya, saling. Mungkin masih ditambahkan Pak Jarod. Ya. Lanjut ya. Ya, ini puji Tuhan saya bacakan lagi. Ya, bagaimana membangun kerjasama suami dan istri dalam mendidik anak. Dan menurut pengalaman Bapak dan Ibu Jarod menjalin kerjasama dalam mendidik anak, mungkin bisa berikan contoh? Bapak tahu. Terima kasih. Ya, kerjasama ya tadi, seperti tadi ya, jadi saling melengkapi. Misalnya Pak Jarod nih ngajarinnya selalu kalau saya punya uang itu ditabung. Ya, nah, kalau opa uang ditabung, ya. Kalau kamu nilainya bagus, mama kasih uang, tabung. Ya. Tabungannya atas nama saya. Nanti kalau anak mau butuh, ma aku pengen butuh beli ini, oke pakai tabungan kamu. Ya, jadi ini anak menghargai barang itu sebagai hasil dari kerja keras dia. Tapi Pak Jarod ngajarinnya beda. Nah, uang ditabung itu bunganya kecil. Mending diinvestasi. Gimana Pak caranya? Nih, ya, kamu papa punya kertas bagus ya, kertas art and craft. Coba jual ke teman-teman ya. Modalnya 10.000, kamu jual 12.000. Kan kamu untung 2.000 ya. Ya kan di sekolah nggak boleh jualan, Pak. Jangan jualan, tawarin aja dulu. Nah, kalau zaman sekarang kan di Instagram ya. Di itu dulu pre-order, PO, siapa mau beli? Itu anak jadi diajar dua sisi, mamanya menabung, papanya investasi. Itu saling melengkapi, jadi bagus ya. Ya, orang tua dan ayah dan ibu pasti mendidik anak dengan cara yang berbeda. Bisa karena latar belakang keluarga yang berbeda. Apalagi kalau kami, saya Jawa, istri Tionghoa, wah sukunya berbeda. Suku yang sama aja biasanya didik anaknya beda, karena bapak-bapak laki-laki itu pakai pikirannya. Saya pikir loh mah, anak itu saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa loh Pak, kamu tuh mukulnya terlalu keras. Neng tak pikir-pikir loh Mbok, neng tak rasa-rasa loh Pak. Tapi saya pikir loh mah, ini anak kita sekolahkan ke Jakarta, biar sekolah yang bagus. Tapi ya saya rasa anak kita di Semarang saja. Semarang juga banyak yang bagus kok, tapi saya pikir loh mah, tapi saya rasa loh Pak. Pikir rasa, udah bapaknya pikir, ibunya rasa, itu pasti berantem. Nah, jadi gimana suami istri yang berbeda ini bisa sehati? Maka harus benar-benar berpikir, mendidik anak itu memang ada modul ayah, modul ibu. Jadi ada istilahnya itu semester ayah, semester ibu. Modul ayah, modul ibu. Supaya cara ayah dan cara ibu ini menjadi paket yang lebih lengkap. Sebagai contoh ya tadi, istri saya ngajari nabung, saya mengajari menggunakan uang. Nanti misalnya bapaknya orangnya optimis, ya kreatif, ya bapaknya ngajari kreativitas. Tapi bapaknya nggak rapi nih, waduh, barangnya berantakan di mana-mana. Ya, ibunya mengajarkan kerapian. Jadi
kan lebih bagus kalau ada modul ayah, modul ibu. Tapi waktu ibunya ngajari kerapian, nggak boleh sambil ngajari itu jelek-jelekin suaminya. Jangan ya. Nak, kamu tuh yang rapi ya. Biar kalau besar nggak kayak bapakmu tuh, nggak bisa rapi itu. Nggak usah sebut-sebut bapaknya ya. Pokoknya bilang aja anak kalau yang rapi itu dilihatnya enak gitu loh. Jangan sambil didik anak jelekin bojone, jelekin suaminya gitu ya. Nah itu mau didik anak atau mau curhat gitu ya. Pokoknya nggak usah sebut-sebut yang satu itu gitu ya. Pokoknya menyebut aja, pokoknya nak kamu rapi ya, biar orang rapi itu barangnya enak, orang lain juga lihat enak, barangnya nggak mudah ketinggalan gitu. Dah pokoknya bilang saja apa yang harus dididik ya itu ya. Jangan sebut-sebut, jangan kayak bapakmu gitu. Duh, bapaknya dielek-elek terus yang ngelihat. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Jangan ikut bapakmu. luar biasa. Tanya ibu-ibu, saya kira yang penanya sudah mendapat jawabannya yang luar biasa. Lanjut ya, Bapak, kita melanjutkan yaitu ada lagi pertanyaan, untuk anak yang sudah terlanjur kecanduan HP dan berubah perilakunya seperti malas keluar kamar, berhenti sekolah, dan melawan orang tua, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Nah, anak kecanduan HP karena dia nggak tahu mesti ngapain lagi, gitu ya. Dari mulai belajar pakai HP, lalu nggak boleh keluar karena COVID. Akhirnya jadi ya udah berteman lewat Zoom atau main gadget, main game ya. Nah, perlu bantuan orang tua dalam hal ini untuk anak bisa keluar dari terikatan gadgetnya. Caranya gimana? Cari aktivitas yang menyenangkan nih anak ya. Jangan, nak kamu tuh main HP terus, bantuin mama ngosek WC. Ya nggak enak, yang ngosek WC enakan main game. Ya, kenapa main game itu enak? Karena waktu main game itu hormon endorfinnya keluar, hormon serotoninnya keluar, dia happy. Jadi gimana caranya supaya ini anak berhenti gamenya atau berhenti main gadgetnya? Kasih kegiatan yang menyenangkan ini anak, yang hormon endorfinnya bakal keluar. Misalnya, ini anak senang olahraga nggak, senang naik sepeda nggak? Yuk kita naik sepeda yuk sama papa, jalan keluar. Tapi tetap harus protokol kesehatan yang tadi Pak Jarod bilang ya, jangan lihat kerumunan datang ke kerumunan ya, naik sepeda yang bebas kerumunan atau jalan kaki olahraga bareng ya. Anak saya ini seneng hiking ya, kita coba jadwalan yuk kita hiking ke air terjun yang di Bogor yang deket gitu ya. Jadi dengan cara begitu otomatis anak berkurang dengan gadgetnya ya. Kalau nggak senang olahraga ya masak, kamu kan senang bikin spaghetti, yuk kita bikin gitu ya. Tapi pakai menu baru lah apa gitu ya. Cari kegiatan yang si anak senang, jangan yang orang tuanya senang ya. Kalau yang orang tua senang, nak kita saat teduh. Anak nggak senang ya. Yang senangnya yang apa? Nah itu yang kita tawarkan supaya paling nggak pertama dia beralih dari gadgetnya kepada yang menyenangkan. Yang kedua ada relasi antara orang tua dan anak. Di situ kesempatan kita bisa tanamkan nilai-nilai moral. Ya mungkin itu dari saya. Ya, saya tambahi. Saya punya hukum ya. Saya punya hukum namanya lawan nikmat dengan nikmat. Kenapa anak adiktif gadget? Karena gadget itu nikmat. Maka nikmat ini hanya bisa dilawan dengan nikmat. Jadi tidak fokus pada melarang gadgetnya, tapi memberikan substitusi. Ya, yuk nak kita bermain, yuk nak kita pergi kemana. Jadi supaya gini kan satu hari 24 jam. Kalau kita pergi sepedaan 3 jam, maka pasti waktu gadgetnya berkurang. Ya, sepedaan 1 jam ya, waktu gadgetnya berkurang 1 jam. Jadi memberikan alternatif yang lain. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Tuhan, terima kasih ya. Sudah jelas jawabannya. Lanjut, ini yang sering dialami oleh Ibu Gembala atau kita sebagai orang tua yang mempunyai anak remaja yang sudah kuliah ya. Saya bacakan, ini ada penanya. Bagaimana mendorong anak-anak kita tertarik untuk bercita-cita meneruskan pelayanan pengembalaan jemaat? Karena saat ini anak lebih cenderung ke pekerjaan umum. Ya, shalom. Ya, kebanyakan Bapak Ibu Gembala pengen anaknya mau warisi. Habis udah dari awal ngerintis sayang gitu ya, kalau
anak tidak mewarisi. Terus terang sih kalau saya pribadi, apakah itu panggilan? Ya, karena pelayanan pekerjaan Tuhan itu bukan sesuatu yang harus wajib diwariskan, ya. Tapi hati melayani itu yang harus diwariskan. Ya. Jadi ini anak mau kerja di mana, mau apapun yang dia perbuat, hatinya itu melayani untuk Tuhan. Mau jadi dokter, dokter yang melayani. Mau jadi manajer, manajer yang melayani. Syukur-syukur dia mau jadi gembala. Ya, jadi harusnya yang diwariskan itu hati yang melayaninya. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau wah kok anak saya nggak mau meneruskan pekerjaan yang sudah penggembalaan yang sudah nanti Tuhan kirim kok. Atau satu saat kalau doanya ibu benar-benar kenceng, ini anak dapat panggilan. Ya, bahkan saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kamu harus melayani Tuhan dimanapun kamu ada. Ya, lalu ya kalau memang panggilannya gembala silahkan. Tapi sekarang kerja dulu. Supaya apa? Supaya kamu tahu rasanya bekerja itu susahnya bagaimana. Jadi ketika nanti satu saat kamu dipanggil jadi gembala, jemaatmu itu kan pegannya kan bekerja. Ketika mereka mau konseling, berkeluh kesah, kamu tahu rasanya. Kenapa? Karena kamu pernah bekerja. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut Bu, dengan pertanyaan yang lain. Ibu di mute, Ibu Maris. Ya, mungkin masih ditambah ada tambahan dari Pak Jarod? Enggak, lanjut. Nah, lanjut ya. Luar biasa memang pelayanan itu akan dasar dengan panggilan. Lanjut, kita lagi ini saya bacakan. Bagaimana mengatasi anak yang sudah kuliah yang terpengaruh merokok? Nah, dengan alasan dia pusing kuliah. Nah, bagaimana? Bapak kasih jawaban kepada yang punya anak remaja yang sudah besar. Ya, anak merokok, anak game adiktif, anak kecanduan pornografi, narkoba, rokok, itu satu kelompok sebenarnya. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu untuk hal itu juga, ya. Jadi kalau mendidik anak itu kan nggak bisa ujuk-ujuk. Yang rokok dimarahi, kan dia merokok pasti karena dia sebenarnya tidak lahir baru. Dia tidak merasakan kasih Tuhan. Maka sebenarnya langkah-langkah yang tadi saya jelaskan itu juga langkah-langkah yang sama untuk mengatasi hal ini, ya. Jadi misalnya kan kalau anaknya katakanlah rokok atau saya perluas yang lain ya, dia terlibat pornografi, dia game adiktif, maka tetap urutannya adalah sama, ya. Nomor 1, fokus pada lahir baru. Dia itu jangan-jangan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka bimbing terus pelan-pelan, ajari tentang Tuhan, kasih kesaksian soal Tuhan, kasih keteladanan, sampai dia merasakan kasih Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kalau orang sudah lahir baru, nanti dia akan lebih berpikir, saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi untuk membuat anak lahir baru kadang lebih susah, ya. Lebih mudah membuat orang lain, jemaat yang kita nggak kenal, kadang anak sendiri itu kadang, makanya perlu yang nomor 2, bisa dibalik kadang ya, anak disentuh dulu dengan cinta, sampai anak merasakan cinta kasih. Nah, untuk merasakan cinta kasih ini mungkin kita berkorban, mungkin kita tidak banyak marah, ya, tapi justru lebih banyak kita memberikan waktu buat mereka. Ketika anak disentuh dengan cinta kasih, dia akan sadar bahwa, oh ternyata papa mama tuh, mungkin selama ini dia merasa bahwa papa mama nggak sayang aku dimarahin terus, rokok dimarahin terus, gitu ya. Maka coba fokus dulu pada bagaimana menyatakan cinta kepada anak. Ketika anak merasakan cinta orang tuanya, bisa dibimbing sampai dia lahir baru, terima Yesus, maka nasihat selanjutnya itu akan lebih mudah. Kalau misalnya tapi susah sekali Pak untuk gimana membuat anak lahir baru. Udah, jadi sahabat dulu aja dah. Dia misalnya merokok, tapi senangnya ngopi, ngafe, ya temani dia ngafe. Dia sedangnya olahraga ke alam, ke gunung, coba naik gunung bareng-bareng. Pokoknya gimana dengan anak ini sampai ada relasi.
Kalau sudah ada relasi, baru bisa bicara empat mata. Nah, anak ini misalnya, kita ajak bicara gini, kenapa sih kamu ngerokok gitu kan? Pusing, oke. Kamu pusing tuh mungkin kurang air loh. Kalau kamu perbanyak minum air putih, jangan-jangan pusingnya hilang. Jadi bukan pusing diobati pakai rokok. Jangan-jangan kamu pusing karena kamu tidurnya kurang. Gimana kalau kamu belajar tidur untuk lebih awal? Ya nggak bisa. Nah, nggak bisa tidur karena kamu kurang olahraga. Gimana kalau sore kita olahraga? Diajak olahraga bareng. Jadi kalau alasannya, kenapa kamu ngerokok? Ya temanku semuanya merokok. Kan alasannya berbeda-beda. Tapi dimulai dari apa itu alasannya. Temanku juga semuanya merokok. Kalau teman kamu semuanya bunuh diri, kamu mau bunuh diri juga. Gitu ya. Jadi, tapi ini pembicaraannya setelah persahabatannya terbentuk. Paling tidak kita bisa nanti pun berbicaranya itu adalah dari apa alasannya, kita berikan alasan yang lain. Yang lebih baik dengan cara baik-baik. Ya. Karena kalau anak sudah merokok itu kan pasti paling nggak udah SMA ke atas atau malah udah kuliah, kadang udah nggak bisa dinasihati lagi seperti anak kecil. Jadi memang paling bagus dari awal anak sudah lahir baru, beribadah, dengan tahap merasakan cinta orang tuanya. Repotnya kalau sudah telanjur kan, kita terlalu sibuk pelayanan, sampai anak nggak merasakan cinta kasih kita. Ya, berdoa supaya Tuhan jamah dia, entah lewat hamba Tuhan lain, entah lewat kita, sampai dia lahir baru. Karena tanpa orang lahir baru, kayaknya orang tidak akan berhenti merokok, nggak akan berhenti pornografi, nggak akan berhenti berbohong. Ya. Hanya Tuhan yang membuat bisa berhenti. Tapi kita bisa menjadi orang, jembatan, yang membuat anak kita bisa mengalami lahir baru. Ya, Tuhan berkati. Ya, silakan lanjut, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu Jarod yang luar biasa. Saya kira sudah terjawab kepada Ibu yang bertanya. Lanjut, Bapak. Ini lagi ada pertanyaan begini, Pak. Tolong dijelaskan bagaimana Bapak Jarod ya mendidik anak, ada modul ayah dan modul ibu. Apakah ada jenjang umur dalam mengajar salah satu modul tersebut? Ya, modul ayah, modul ibu itu seumur hidupnya si anak ya sampai anak menikah ya. Jadi dua-dua harus mendidik. Bahkan Alkitab itu menulis, hai bapak-bapak, didiklah anakmu ya. Selalu hai bapak didik, dan itu yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mendidik anaknya ya. Kemanapun kau pergi, Ulangan 6 ya, waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, nggak ada tuh yang hai ibu didik anakmu ya. Kenapa? Karena musiknya udah keluar belum soalnya? Nah, kalau ibu tuh otomatis begitu melahirkan anaknya. Jadi yang perlu dikasih ayat itu bapak. Terus bapak itu kan lebih logis, ibu itu lebih perasaan. Kalau dua-duanya mendidik, itu anak jadi luar biasa. Ya, jadi modul ayah, modul ibu itu sepanjang kehidupan, ya gonta-gantian. Setiap hari ada modul ayah, setiap hari ada modul ibu. Maksud saya, ayah punya peran yang berbeda dengan ibu kan. Bapak punya perhatian yang berbeda dengan ibu, jadi maka dua-duanya mendidik bareng-bareng. Nggak bisa ibu saja atau nggak bisa bapak saja. Tapi kalau mau belajar lebih lengkap, ya, kalau mau belajar lebih lengkap itu sebenarnya saya ada pelajaran mengenai parenting, ya. Ada banyak buku yang saya tulis. Ada ayah ibu baik, ada menjadi ayah, menjadi ibu. Nah, modul ayah itu di buku menjadi ayah, modul ibu di buku menjadi ibu. Buku ini bisa didapatkan di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, atau kalau yang suka e-book itu ada di Google Play. Ya, itu jadi bisa dibeli secara online karena sekarang kan toko-toko pada tutup. Nah, itu bisa. Atau kalau mau yang gampang lagi, ya bisa melanjutkan pelajarannya lewat YouTube. Ya. Saya punya channel YouTube namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia ini komunitas berbagai denominasi. Pak Timotius Subekti juga menjadi anggota dari Keluarga Indonesia Bahagia ya, yang kita tuakan ya, menjadi penasehat. Nah, di channel Keluarga Indonesia Bahagia ini saya sudah mengupload mengenai peran ayah, peran ibu, pokoknya dicari aja temanya. Jadi misalnya gini,
Kalau mau cari tema pengajaran-pengajaran saya, caranya adalah menulis tema, lalu diakhiri dengan nama saya. Jadi misalnya mengatasi anak addictive game atau mengatasi anak gadget addictive Jarod Wijanarko. Ya, karena kalau nggak pakai nama saya, nanti punya yang lain yang muncul. Kalau hanya nama saya, ada ribuan yang muncul karena saya mengupload ada ribuan pelajaran yang sudah ada di YouTube. Jadi judulnya lalu diakhiri dengan nama. Mengatasi anak berbohong, Jarod Wijanarko, gitu ya. Mengatasi anak kecanduan pornografi, Jarod Wijanarko. Itu nanti pasti akan muncul. Jadi bisa webinar ini nanti bisa dilanjutkan sendiri ya di YouTube. Tapi sekarang ya semua pertanyaan yang ada kita akan menjawab semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih, luar biasa. Ya, lanjut karena kita terus diburu dengan waktu, masih banyak yang bertanya. Ini bagaimana cara menangani anak yang aktif dari cara berbicara dan tingkah laku, ya. Yang pertama dan yang kedua, bagaimana mengatasi anak yang minder? Ya, mungkin itu ya. Saya persilakan. Ya, anak yang aktif berarti dia kelebihan energi, ya. Ya, energinya harus disalurkan dengan ya tadi olahraga, ya. Kalau ini anak senang yang ngomong, nggak apa-apa, kasih langsung aja, kasih kesempatan dia ngomong. Ya. Karena ini calon pembicara, calon pendeta ini. Justru itu harus dirangsang supaya kemampuan ini makin bagus, gitu ya. Ini berarti talenta yang Tuhan kasih. Tapi memang harus pada tempatnya, ya. Kasih kesempatan, misalnya, nak coba direkam, misalnya kamu kalau pengen ngomong apa gitu, coba seakan-akan khotbah atau apa kamu rekam, ya nyanyi kamu rekam, jadi disalurkan aja. Nah kalau yang minder itu ada masalah, ya berarti ibu bapak harus cari tahu kenapa dia minder. Kecuali ini anak memang karakternya pendiam. Ya, ada tipe-tipe anak yang seperti yang melankolik, ya, flekmatik, itu memang diam, dia nggak suka tampil, bukannya minder, memang dia nggak senang dengan keramaian, ya itu berarti bawaannya. Tapi kalau ini anak biasanya punya teman banyak, mau ngomong, tahu-tahu kok diem, ya, tahu-tahu nggak mau tampil, berarti ada sesuatu. Nah itu kita harus cari tahu apakah dia pernah dibully atau pernah dikata-katai oleh temannya, ya, atau dia pernah hati kecewa, lalu dia tiba-tiba minder. Itu kita mesti tahu akar masalahnya, ya, supaya tadi citra dirinya dia kembali lagi. Mungkin itu dari saya. Cukup, mantap. Lanjut. Terima kasih, jawaban yang luar biasa. Lanjut lagi, ya. Bagaimana mengatasi kecemburuan dua orang anak yang masing-masing meminta untuk didahulukan? Terima kasih dari MPD 5. Iya. Kenapa anak cemburu? Kadang-kadang dia merasa ketidakadilan. Jadi orang tua sih merasa adil, tapi anak merasa orang tuanya tidak adil. Contoh di Alkitab. Di Alkitab ada cerita Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada saudara-saudaranya. Dan Yakub memberikan kepada Yusuf jubah yang maha indah. Lalu bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Apalagi Yusuf suka mengadukan kakak-kakaknya kepada Yakub ayahnya. Nah, ini ada anak yang suka mengadu ini ya. Kalau anak saling cemburu, saling iri, saling benci, maka kita perlu menanganinya dengan keadilan. Kadang-kadang kita merasa adil, tapi anak itu begini. Mungkin kita sebenarnya cukup adil, tapi kan misalnya anak tadinya 1 atau 2, ya, lalu tambah 1 lagi. Nah, yang nomor katakanlah 2 aja gitu ya. Pokoknya anak dapat adik. Nah, si kakak ini sebenarnya belum cukup cinta kasihnya, istilahnya plafon cintanya, tangki cintanya. Atau adiknya ini munculnya terlalu dekat. Idealnya kan 2-3 tahun. Jadi kalau anak malah lebih bagus 3-4 tahun. Ketika anak kakak adik jaraknya cuma 1,5 tahun gitu ya. Ini kakaknya belum cukup ini waktu untuk berkualitas dengan ayah dan ibunya. Tiba-tiba adiknya muncul. Kadang-kadang umur beda 2-3 tahun aja, ketika adik muncul kan si kakak ini merasa ada saingan.
Selama ini papa mama perhatikan aku, selama ini papa mama sayang aku. Sekarang adiknya yang disayang, adiknya yang digendong-gendong, ya. Kecuali dulu kakaknya memang dipersiapkan punya adik. Dia pengen adik, aku mau adik dong, gitu ya. Waktu ibu hamil, si kakak sudah mulai mendoakan si adik, dia pegang perut mamahnya, dia mulai berdoa, diajak mendoakan adiknya. Itu persiapan-persiapan psikologis seseorang anak untuk mendapatkan adik. Itu pun ketika secara kenyataan adiknya muncul, padahal dia minta, dia pengen, dia sudah mendoakan. Begitu adiknya muncul ya dari rumah sakit, dia pulang ke rumah, lah kenapa? Mama sama adik, kamu sama papa ya. Lah kenapa aku jadi ditolak? Itulah. Itu bisa membuat kakaknya cemburu atau iri dengan si adik. Nah, sekarang caranya gimana Pak mengatasi hal seperti ini? Kan orang tua itu kan ayah dan ibu. Jadi kalau misalnya si kakak cemburu sama si adik, misalnya dia mau ke ibu, tapi ibu kan sedang memberikan ASI kepada si adik, sedangkan memberikan ASI kan nggak terwakilkan. Nah, disinilah si ayah harus berperan. Si ayah ngajak si kakak, yuk kakak kita pergi kemana, ngajak bermain, supaya dengan demikian paling tidak si kakak yang butuh cinta kasih orang tuanya pengen berinteraksi dengan si mama, tapi paling nggak terwakili oleh ada si papa. Ya, nanti begitu adik si kecil sudah tidur, ya ganti ibu berikan waktu buat si kakak. Nah ini hal-hal yang membuat paling tidak, karena anak sebenarnya yang dibutuhkan utamanya kan cinta kasih. Dalam bentuk praktisnya adalah interaksi. Ketika interaksi yang menyenangkan itu didapat, entah dari ayah atau dengan ibu, maka sebenarnya plafon cintanya dia sudah merasakan. Nah itu membuat akan mengurangi kecemburuan antara adik dan kakak. Ya, Tuhan berkati. Ya, luar biasa. Terima kasih. Lanjut, ada lagi pertanyaan. Mungkin ini ya, saya bacakan terus, Bapak. Begini pertanyaannya. Saya pernah mendengarkan seorang motivator anak mengatakan bahwa orang tua jangan mencintai anak. Menurut Bapak, apa maksudnya? Karena orang tua merasa mencintai, tapi anak tidak merasa dicintai. Silahkan. Itu bahasa. Biasanya kalau di YouTube, di Facebook tuh supaya orang mau ngeklik, itu judulnya memang dibikin supaya karena saya tahu itu memang ada YouTube seperti itu. Jangan pernah mencintai anak. Saya juga ngeklik. Ternyata bukan itu maksudnya. Begitu. Ya, jadi intinya mencintai itu harus ya, cuman mungkin caranya jangan terlalu memanjakan anak ya. Kenapa? Karena anak yang terlalu dimanjakan semuanya disediakan, akhirnya ini anak tidak mandiri. Padahal zaman sekarang ini yang sangat diperlukan itu justru daya saing ya, memperoleh sesuatu itu enggak dengan take it from granted gitu ya. Jadi harus ada usaha. Kira-kira sih seperti itu sih. Jadi harus mengasihi anak, tapi Tuhan tetap harus di atas ya, anak di bawah. Gitu. Ya, orang tua harus mengasihi anak sehingga anak merasakan kasih orang tuanya. Dengan anak yang merasakan kasih orang tuanya, orang tua bisa membawanya mengenal Tuhan sehingga anak bisa merasakan kasih Tuhan. Dengan merasakan kasih orang tua dan kasih Tuhan, nanti dia bisa mengasihi sesama dan menjadi dewasa. Jadi selain mengasihi, tentu harus mendidik ya untuk anak mandiri, memberi kesempatan pergi sama teman, mungkin camping sama teman, pergi tanpa orang tua. Anak orang tua harus mendidik, misalnya mempercayai. Coba kasih kepercayaan, tadinya uang saku yang harian dikasih seminggu sekaligus gitu ya. Nanti dikasih bulan sekaligus. Kalau dihabiskan ya dididik cara mengelola keuangan. Jadi sebenarnya mendidik anak itu harus dengan mencintai ya. Tapi kalau judul itu emang kadang orang bikin judul yang hanya supaya orang tuh pengen buka gitu ya. Oke, makasih. Saya tambahkan, kadang kenapa anak nggak merasakan orang tuanya mencintai? Karena bahasa cintanya beda. Ya, orang tua merasa, wah, dengan saya menyediakan segala yang dia perlukan, anak perlu apa? HP aku sediain, perlu gadget aku sediain, perlu sepeda aku sediain. Dia merasa saya sudah bekerja keras menyediakan keperluan anak. Tapi yang bagi anak cinta itu bukan itu. Ternyata dia butuhnya apa? Kebersamaan dengan orang tua. Ya, tapi papa mamanya sibuk bekerja. Jadi dia merasa papa mama nggak sayang aku. Ya, lalu dia butuh apa? Dia butuh dipeluk. Ya, tapi papa mama nggak kasih pelukan.
Ya butuh cuman dihargai. Oh, kamu sudah berjuang ya nak ya, walaupun nilainya tadinya 6 ya, sekarang jadi 7. Itu udah hebat. Itu enggak, dapat 7 papa mama tetap marah. Gimana sih? Papa udah beliin HP, udah beliin laptop, kamu tetap nilainya jelek. Itu ngerasa aku nggak dicintai. Jadi bahasa cintanya berbeda. Jadi orang tua harus tahu bahasa cintanya anak nih apa, supaya pemberian cinta kita tepat dan dirasakan oleh anak. Ya, makasih. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak. Ini mungkin ya. Bagaimana mengatasi anak yang pemalu dan kurang percaya diri? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi anak yang susah mandiri? Ya, anak pemalu. Perlu dilihat dulu ya. Dulu waktu SD, waktu TK, dia tidak malu loh, suka maju ke depan, nyanyi di sekolah minggu, tapi SMP menjadi malu. Kalau dulunya tidak pemalu, sekarang pemalu, berarti ada masalah hati. Mungkin kecewa sama orang tua, kecewa papahnya pernah ingkar janji, atau dia pernah dibully sama temannya, atau dia marah sama gurunya. Tapi kalau misalnya gini, anak saya pemalu, dulu ya pemalu juga, SD ya pemalu juga, dari TK ya pemalu juga. Oh, itu pasti kalau nggak ibu bapaknya pasti ada tuh yang pemalu gitu ya, atau kakek neneknya pemalu. Itu namanya genetik atau DNA. Nah, tetapi ini bisa dilatih. Jadi walaupun memang bapaknya pemalu atau ibunya ya, mungkin ibunya, waduh, genit suka tampil kemana-mana, ngomong terus kesaksian, sel grup kesaksian, di gereja kesaksian, bapaknya yang pemalu. Nah anaknya perempuan ini malah kayak bapaknya gitu kan, pemalu. Ya itu berarti memang sudah turunan. Tapi yang sudah turunan ini bisa dilatih nggak? Bisa ya, dilatihnya pelan-pelan kalau memang itu keturunan. Jadi memang itu DNA-nya begitu. Temperamen dasarnya memang begitu. Dia orang tipe pemalu. Nah, ini harus dilatihnya tuh bertahun-tahun ya. Dengan kesabaran, diajak pergi, dilatih kesempatan untuk maju ke depan. Kalau dia ada kesempatan maju ke depan misalnya nyanyi atau deklamasi, anak pemalu itu di rumah hafal, ya di depan kaca nyanyi gitu. Sampai di sekolahan baru 2 kalimat lupa dah. Dimarahi, kamu tuh gimana sih, di rumah apal, kok di sekolah nggak apal? Jangan, ya hebat, kamu berani maju, tapi aku tadi salah mah, ya nggak apa-apa, lama-lama pasti kamu nggak salah lagi, tapi kamu berani maju aja udah hebat. Jadi ketika ada perubahan sedikit saja, berikan dia apresiasi, karena memang dia tipe pemalu. Jadi kalau memang tipenya pemalu, harus dilatih pelan-pelan bertahun-tahun. Karena kalau nggak dilatih, ya nanti kayak bapaknya atau kayak ibunya yang pemalu itu gitu kan. Jadi kalau dia dilatih, nanti dia bisa. Ya tentu tidak seperti yang memang anak yang dari kecil aja udah main goel, kan, sukanya tampil gitu ya. Itu malah harus dilatih untuk tidak mengambil alih hak orang lain gitu. Jadi bisa ya, semua orang bisa dilatih. Tadi pertanyaannya ada 2 ya. Yang satu apa tadi? Yang satu pemalu, satunya lagi untuk mandiri. Bisa mandiri. Oke, gantian ya, supaya anak mandiri. Ya, supaya anak mandiri harus dikasih kesempatan ya. Jangan selalu ibunya yang nyediain. Misalnya kalau dia mau sekolah, ya ini sekarang mungkin sekolahnya di rumah kan, ya semua harus sudah prepare. Nah, kita cuma kasih checklist aja. Ini udah disiapin belum? Ini udah siapin belum? Ya, kalau dia lupa ya kita harus tetap ajarkan supaya dia menyiapkan sendiri. Lalu ranjang harus dibersihkan sendiri. Ya, jangan kita juga mata kita sepet nih, aduh disuruh nggak mau bersih-bersih, udah deh mamanya yang bersihin. Ya dia pikir, hore mama yang bersihin. Besok juga dia cuekin lagi, biar mama aja, mama matanya sepet kalau lihat gitu. Lihat kotor pasti mamanya lagi. Itu dilatih ya, kasih kesempatan. Lalu coba tadi keuangan juga belajar, dikasih uang segini habis nggak nih? Kalau habis, oh nih berarti nggak bisa pegang uang ya, diajarkan. Tapi kalau dia bisa dipercaya, tambahkan sedikit lagi uangnya sampai kita rasa ini anak benar-benar bisa dipercaya. Itu gunanya satu saat dia akan kuliah keluar kota, kita tenang. Dia bisa bangun tepat waktu, dia bisa beresin kamar sendiri, dia bisa atur uang sendiri. Ya, itu akan membuat ini anak bisa hidup tanpa kita. Ya. Tanda kemandirian misalnya berani mengambil keputusan. Nah, maka anak harus dilatih mengambil keputusan. Misalnya, kalau saya punya anak 3 kan, anak-anak saya 3, waktu mereka masih kecil,
Nah, itu kita giliran. Jadi misalnya Sabtu ini kita pergi ke mall, maka hari ini yang mengambil keputusan mall yang mana si kakak. Minggu depan yang mengambil keputusan si adik, nomor 2. Minggu depan lagi ini si bungsu, si kecil. Kamu pilih yang mall yang mana. Nah, itu kalau nggak dilatih, kadang yang nomor 2 misalnya gitu, dia tanya, Kak, kita ke mall yang mana, Kak? Gitu. Itu terserah kamu, ini kamu. Mana ya, kakak aja pilih dah gitu. Jangan. Ini harus kamu Ben yang pilih gitu ya. Yang lain harus ngikut. Kadang yang suka ngambil keputusan, Ben kesini aja Ben, kesini Ben. Jangan bujukin si kakak. Jadi dikasih kesempatan memilih mall yang mana, misalnya gitu. Itu belajar kecil mengambil keputusan. Makan gitu. Nak, kamu pilih makan apa? Mama aja yang pilihin. Pergi ke restoran aja makan, minta dipilih sama mamanya menunya. Terus yang makan kan bukan kamu, mama, kamu yang makan ya. Itu termasuk melatih kemandirian. Itu mengambil keputusan. Yang kedua, kemandirian akan muncul dalam kesempatan. Maka tadi istri saya bilang dikasih kesempatan. Termasuk kesempatan apa? Misalnya dari kecil. Dia kalau liburan, coba kasih kesempatan nginep di rumah kakek neneknya. Gitu ya. Wah jangan Pak, nanti malu-maluin, anak saya masih ngompol. Nah, justru kalau dia dikirim di rumah kakek neneknya, dia nggak ngompol, percaya saya. Saya dulu begitu, ya kan? Saya dulu waktu kelas 1 SD masih ngompol, saudara ya. Tapi kalau saya pergi ke rumah Pak D saya, Pak D saya militer lagi, waduh, dia legend, dia letkol waktu itu, letnan kolonel. Wah, saya kagum sama Pak D saya. Jadi kalau saya nginep di rumah Pak D saya tahan-tahan. Saya kalau sebelum tidur saya kencing duluan gitu ya, dan nggak ngompol gitu ya. Karena apa? Lama-lama jadi sembuh beneran. Malah anak muncul kemandiriannya karena dikasih kesempatan. Maka kalau dia minta kesempatan mungkin di camping sama teman ya. Tentu lihat dong ya temannya narkoba. Itu temannya si ini nih yang perokok nih gitu ya. Mungkin jangan, bukan papa nggak boleh kamu, bukannya nggak boleh, tapi sama siapa itu penting bagi papa mama. Kalau kamu dengan orang-orang yang benar, nah itu juga sekaligus mendorong dia punya teman-teman orang yang benar. Sehingga kalau anak kita punya teman-teman yang benar orangnya, ya, dan dia bisa memberikan penjelasan yang jelas, dia itu ini, katakanlah begitu. Teman sel grup, kita mau pergi ke Solo bareng-bareng, gitu ya. Ini Bapak Ibu katakanlah yang ikuti dari Semarang, gitu ya. Ya sudah kasih izin, gitu. Jadi dengan pergi bersama itu, tapi jangan pertama kali dia pergi bersama-sama teman, jangan nggak ditanya-tanya ya. Nanti dia kalau dia bercerita dengerin, jadi kita tahu, oh ternyata dia bisa diberi kepercayaan. Tapi kalau kita laporan ini, Bapak tahu nggak tuh anak Bapak pergi tuh? Wah, seakan dia ikut merokok nih. Waduh, marahin dia. Ya. Kamu kasih kesempatan, tapi malah kamu mengambil kesempatan untuk yang tidak baik. Lain kali kamu pergi boleh, tapi tidak boleh dengan si ini. Jadi kita boleh memberikan kesempatan, tapi juga harus mengontrolnya. Tapi tanpa pernah memberi kesempatan, kemandirian juga tidak pernah terbentuk. Kadang-kadang kemandirian itu terbentuk dengan terpaksa. Jadi misalnya waktu anak saya pergi ke Singapura gitu ya, itu masih kelas 3 SMP. Ya mau nggak mau kan oleh keadaan. Waktu di Jakarta ada suster, ada sopir, ada pembantu. Dia mau ngambil sepatu aja kadang, Mbak, ambilin sepatu gitu ya. Begitu dia keluar negeri, wah nggak bisa. Nah sama juga anak Bapak Ibu nanti misalnya kuliah gitu ya. Bapak Ibu dia yang ikut Zoom nih dari misalnya dari Manado gitu, anaknya kuliah ke Jawa, mau nggak mau jadi mandiri. Tapi sebaiknya sebelum pergi keluar kota sudah dipersiapkan beberapa hal yang penting seperti saat teduh, mengatur uang, karena mengatur uang ini penting ya. Begitu anaknya keluar kota, nggak bisa pegang uang, dikasih sebulan, seminggu habis, kita kan orang tua bisa pusing 7 keliling. Jadi beberapa indikator kemandirian ketika dia bisa saat teduh, ibadah sendiri, bisa ngatur keuangan, gitu ya, mengambil keputusan. Dan tentu keputusannya benar. Ya, anak-anak perlu berani mengambil keputusan. Ya, silakan dilanjutkan lagi, Tuhan berkati. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Bagaimana mengatasi anak tunggal yang memaksakan kehendak untuk melanjutkan studi ke luar negeri meskipun sudah tidak dikehendaki orang tua? Ini yang nggak tega ngelepas orang tuanya nih, soalnya anaknya cuma 1. Ya,
Seharusnya memang dikasih kesempatan, terutama karena dia anak tunggal, terbiasa semuanya diladenin sama papa mama, ada papa mama ya. Jadi kasih kesempatan. Memang ke luar negeri terlalu riskan ya, harusnya awalnya keluar kota dulu ya. Tapi kalau kita lihat ini anak, yang penting sebetulnya indikatornya saya, kenapa saya berani ngelepas anak ya, padahal masih usia 14 tahun waktu itu anak saya ya. Saya indikatornya dia punya saat teduh dengan Tuhan nggak setiap hari ya. Dan saya lihat ini anak saya punya hubungan yang intim, yang bagus dengan Tuhan ya, dia saat teduh, dia melayani. Nah itu indikator buat saya bahwa anak saya bisa saya lepas ya. Lalu yang kemandirian tadi, sebenarnya yang kemandirian saya masih kurang bisa ya, tapi dengan dicemplungin terpaksa ya, akhirnya dia bisa. Ya seperti Bapak Ibu, kalau di sini buang sampah, kenapa Ibu buang sampah sembarangan? Karena nggak ada yang denda. Tapi coba Ibu di Singapura, buang sampah sembarangan, dendanya mahal, pasti Ibu akan tertib. Jadi kadang ada sesuatu yang cobalah dipaksa, dilepas. Ya, itu nanti anak akan berubah jadi mandiri dan lebih dewasa. Tapi juga indikatornya lihat, ini anak ada hubungan dengan Tuhan baik nggak? Kalau nggak bisa hilang sih Bu. Ya, dengan nanti ada LGBT lah, ya dengan nggak ada pengawasan dari orang tua, dia bergaul dengan siapa, ya memang perlu bijaksana kapan ini anak dilepas harus, tapi kapannya ini Ibu harus tanya Tuhan ya, udah siap belum dilepas ini anak. Terima kasih. Ya, kalau anaknya anak tunggal, lalu minta keluar negerinya ke Amerika, wah pasti ya orang tua berat ya. Nanti anaknya sakit gitu, ibu mau nengok 18 jam kemudian baru ketemu gitu ya. Jadi tapi kalau anak luar negeri dan tidak anak tunggal, coba misalnya disarankan ke Singapura gitu ya. Kenapa? Karena sih kalau bapak ibunya ini misalnya yang anggap aja yang ikut sumri di Jakarta. Anak ibu, bapak ibu atau anak Singapura sama Medan kan jauhan Medan. Jadi atau misalnya anaknya ini bapak ibu yang bertanya ini katakanlah orang Manado. Bapak Ibu anaknya sekolah di Malang. Dari Manado ke Malang itu lebih lama loh, lebih cepat sampai Singapura loh. Karena Manado Malang kan ada flight langsung. Sedangkan mungkin dari Manado ke Guangzhou ada flight langsung. Manado Singapura ada flight langsung. Jadi sebenarnya luar negerinya tapi jangan Eropa gitu, Amerika. Jadi mungkin negosiasi luar negerinya di Singapura. Nah, mungkin dikasih alasan kalau misalnya gini. Bapak Ibu, biasanya kalau anak itu minta sekolah di luar negeri kan dia juga mestinya bapak ibunya katakanlah pengusaha atau mampu. Ada plus minusnya sih. Kalau saya dulu pilih Singapura karena lebih aman dari sisi soal LGBT atau budaya timurnya masih ada gitu. Belum lagi juga soal dekatnya ya. Jadi kalau mau nengok-nengok masih dekat. Tentu kalau anaknya sekolah luar negeri ya dengan persyaratan misalnya ya mungkin ibu bapaknya gantian dah gitu ya. Jadi mungkin bapaknya yang korban gitu kan. Kenapa korban? Ibunya mungkin dampingi. Jadi awal-awalnya tuh kayak ya didampingi baru perlahan-lahan dilepas ya. Tapi kalau anaknya udah jadi bukan dilepas sih ya, karena yang sebenarnya yang nggak tega itu kan yang nggak kuat itu kan bukan anaknya ya, tapi orang tuanya ini. Jadi kalau Singapura pun nengok anak ke Singapura juga istilahnya non pandemi ya, kalau sekarang susah, nggak ada flight, protokolnya repot banget. Di masa-masa yang normal dulu, bahkan kadang flight dari Jakarta Singapura sama Jakarta Surabaya murah ke Singapura. Jadi itu dari segi pertimbangan ekonomi. Tapi yang paling berat tentunya berpisah dengan anak karena dia anak tunggal. Nah, maka pilihannya adalah seandainya luar negeri, maka luar negeri yang dekat. Jadi sama aja sebenarnya anak bapak ibu ini sekolah keluar kota karena Singapura dan Jakarta Medan atau Jakarta Manado Jakarta hampir sama. Nah itu mungkin menjadi opsi pilihan. Apa sih keuntungannya anak luar negeri? Kalau misalnya jurusan-jurusan yang sama itu ada di Indonesia, orang tua bisa mendorong anak untuk pilih yang di Indonesia. Tapi kalau misalnya anak itu punya alasan yang kuat, katakanlah jurusan bisnis. Memang di Indonesia juga ada ya, UI juga bagus, Prasmul juga bagus. Tapi kalau sekolah di Singapura ini dapat komunitas, di mana anaknya pengusaha ini, anaknya pengusaha itu juga sekolah di sana. Sehingga sebenarnya dengan sekolah itu yang didapat adalah jaringannya, jaringan bisnisnya yang kuat. Tapi kalau sekolah itu misalnya ini, sekolah musik. Nah, sekolah musik ini yang ada yang kuat memang di Australia. Nah, tentu untuk mencari sekolah yang sama di Indonesia agak susah gitu ya. Nah itu kalau anak tunggal ini kan sering solusinya juga misalnya akhirnya orang tuanya karena mampu
punya apartemen di luar negeri dan ibunya tinggal di sana. Nah, korban bapaknya, ditinggal istrinya. Jadi, kalau anak tunggal memang terus terang agak lebih berat, tapi bagaimanapun juga mendidik anak adalah membuat mereka bisa mandiri. Suatu saat kita dipanggil Tuhan, dia harus bisa hidup sendiri. Maka kuliah di luar kota atau luar negeri sebenarnya kayak persiapan sementara, ya, persiapan awal bahwa kita hidup terpisah dengan anak untuk sementara, ya. Suatu saat juga nanti anak bukan hanya kuliah luar negeri, ya, anak tunggalnya akan menikah juga. Nah, kan nggak bisa menjadi mertua yang ngintil terus anaknya, gitu kan. Kita nanti suatu saat harus bisa menjaga jarak dengan si anak tunggal ini ketika nanti dia menikah. Jadi itu perlu dipertimbangkan, ya. Yang penting anak tidak merasa bahwa dia dikekang. Jadi ajak bicara baik-baik sampai anak juga bisa memahami. Ya, Tuhan berkati. Ya, silakan dilanjutkan ke hostnya. Hostnya hilang. Ibu Marisi kayaknya keputus sinyalnya atau live, jadi hostnya jadi nggak ada. Oke, sebentar. Hostnya tidak ada. Saya akan baca pertanyaannya, ya. Mudah-mudahan saya bisa baca yang tadi belum di. Ibu Marisi balik. Oke, dah. Iya, silakan Ibu Marisi lanjut. Kirain rap. Terima kasih. Lampunya mati. Tadi Ya. maaf ada terkendala. Ya. Saya bacakan lagi, ya. Ini bagaimana menghadapi anak yang sensitif dan gampang ngambek. Yang pertama, yang kedua bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif. Ya, untuk anak yang sensitif atau ngambek, ya, kalau memang ini temperamen dasarnya melankolik, ya memang anak melankolik itu sangat sensitif, ya, baperan. Itu ibaratnya kalau barang itu terbuat dari kaca, ya, kesenggol dikit jatuh hancur berkeping-keping, susah untuk betulinnya lagi, ya. Jadi memang orang tua yang punya anak tipe-tipe melankolik itu memang harus berhati-hati, jangan kata-kata kasar. Anak saya tipe yang pertama juga melankolik, itu enggak dimarahin, saya cuman gitu aja dia sudah nangis, ya. Jadi memang untuk menghukum atau menyampaikan pesan itu benar-benar harus jaga moodnya anak supaya anak mengerti bahwa saya ini lagi marahin kamu, saya lagi mendisiplin kamu. Tapi kata-katanya harus dan nadanya juga harus benar-benar disesuaikan. Tapi kalau yang tadi Pak Jarod bilang, dulunya nih anak nggak sensitif, kok tiba-tiba sekarang jadi sensitif, jadi baperan, berarti ada sesuatu masalah. Ya, itu yang perlu kita cari. Ya, apakah dia pernah kecewa sama kita janji nggak ditepati, lalu dia menjadi sensitif, oh mama udah nggak sayang sama aku. Ya, padahal bukan itu maksud kita. Ya, jadi perlu dicek. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Pak Jarod yang anak hiperaktif. Ya, anak hiperaktif kayak saya, nggak bisa diem. Jadi kalau anak hiperaktif, maka dia harus diberi kesempatan untuk aktif. Jadi misalnya, ini sekolah di rumah, ya, lagi belajar di rumah. Jam 10 dia ada jadwal Zoom dengan teman-teman atau sekolahan. Nah, bangunkan dia jam 7 pagi, lalu ajak olahraga. Ya, kalau pada zaman dulu pandemi, punya murid yang hiperaktif, maka waktu jam break istirahat, sekolah jam 8 sampai jam 10, lalu ada break 15 menit. Nah, pas 15 menitnya ini harusnya dia jangan pegang gadget, tapi lari sana lari sini, olahraga. Ya, jadi anak hiperaktif harus aktif. Ya, dia harus cukup bergerak, sehingga nanti akhirnya dia bisa diem. Kalau jumlah bergeraknya belum cukup, dia nanti malah nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus, kayak menduduk itu nggak jenak gitu ya, mesti mau ngapain lagi, duduk sebentar ke kulkas, duduk sebentar ke toilet, duduk sebentar, nah maka dia harus bergeraknya cukup. Nah, paling baik adalah kalau anak hiperaktif itu olahraganya harus harian. Setiap hari harus olahraga, entah itu sepedaan, entah itu berenang, maka kalau dia misalnya minta klub ikut les renang, ikut klub sepeda, diiyain aja. Karena kalau anak hiperaktif itu kalau nggak dikuras energinya, dalam arti plafon jatahnya
Dia disebut hiper karena memang butuh bergerak lebih banyak daripada yang lain. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin misalnya olahraga itu seminggu 3 kali oke lah gitu ya. Kalau anak hiperaktif nggak oke dia harus tiap hari. Tiap hari harus diberi kesempatan bergerak. Nah, yang lain adalah orang-orang hiperaktif itu biasanya juga harus mengurangi gula yang manis-manis. Jadi menu makanannya, yang cemilannya, karena gula itu membuat dia makin aktif. Dan itu gula kan juga energi ya. Jadi kita sudah kasih olahraga harian, dia asupan gulanya kebanyakan. Jadi asupan gulanya dikurangi. Terutama juga asupan yang memicu orang hiperaktif itu adalah makanan-makanan yang menggunakan pewarna, pengawet. Jadi makanan kalengan itu dihindari. Sebaiknya bukan makanan kalengan. Kalau makan daging ya sate ya, bukan sarden. Gitu. Jadi kalau makan roti ya bukan roti yang pengawet, roti kering gitu ya, karena pasti ada pengawet. Kalau minum kopi ya kopi tubruk, bukan kopi saset. Karena kopi saset pasti ada creamernya. Jadi hal-hal yang tidak alami itu harus dikurangi, itu bisa membantu menurunkan hiperaktifnya. Terima kasih. Lanjutkan lagi. Kalau masih ada. Terima kasih. Kita lanjutkan, masih ada ini ya. Masih ada. Oke. Masih ada. Bagaimana solusi bagi anak pendeta yang mengalami tekanan sebagai anak pendeta di sekolah, gereja dan masyarakat yang harus menjadi teladan dan menjaga nama baik orang tua? Ya, keteladanan anak yang ditunjuk. Bisa jawab anak pendeta juga ini. Nah, jadi anak pendeta itu nggak enak. Nilai agama jelek. Oh, anak pendeta kok agamanya jelek. Iya. Nilai agamanya bagus. Iya, orang dia anak pendeta. Serba salah. Mau nakal nggak berani ya. Padahal kita bukannya nakal, kita juga mau ikut-ikutan main istilahnya main sama teman-teman lah gitu. Ya, memang perlu anak kita dikasih pengertian, nak, jadi anak pendeta itu privilege ya. Semua orang bisa jadi anak pendeta. Jadi kamu harus bangga, kita dipilih Tuhan ya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi kalau kamu dibully, anak pendeta nggak boleh nakal, nggak boleh. Ya, bilang aja, aku anak pendeta dan aku nggak mau nakal. Kenapa? Karena aku sayang sama Tuhan Yesus. Ya, aku nggak mau menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi jangan ibu sebagai orang tua, kamu ya anak pendeta nggak boleh nakal, bikin malu mama. Mama kan pendeta, ibu gembala. Ntar anak tahu, oh aku tahu caranya bikin malu mama. Dan dia akan semakin berat jadi anak pendeta ya. Jadi seandainya kita menegur, jangan bilang kamu tuh anak pendeta nggak boleh begini. Ya. Harusnya kamu anak Tuhan Yesus. Ya. Anak Tuhan Yesus nggak boleh nakal. Kamu kan anak Tuhan Yesus kan? Iya, nggak boleh nakal. Kalau nilainya jelek, ya anak Tuhan Yesus nilainya jelek, it's okay. Yuk kita punya Tuhan. Ya kita berdoa minta Tuhan kepandaian. Ya. Kamu nih anak pendeta nggak naik kelas bikin malu mama. Jangan begitu, tambah stres dia. Ya. Jadi harus nilaimu sekarang jelek. Ya, yuk kita belajar sama-sama ya, minta doa sama Tuhan, kasih kepandaian. Itu sih Bu, mungkin supaya label anak pendetanya nggak terlalu berat buat dia. Ya, makasih. Cukup. Lanjut. Cukup ya, terima kasih. Masih ada satu lagi karena waktu kita terbatas ya. Saya akan bacakan hanya satu lagi pertanyaan. Mungkin maaf ibu-ibu yang lain yang belum terbaca pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana jika orang tua memutuskan mendidik anak yang dengan homeschooling, diputuskan untuk memutuskan mendidik anak ke homeschooling? Oke, nggak apa-apa. Cuman homeschooling itu ibu mesti punya komitmen untuk menjadi gurunya setiap saat ya. Karena kalau homeschooling itu biasanya cuma dikasih guideline-nya aja, kurikulumnya aja. Tapi gurunya nggak mengajar. Ya, kalau nggak COVID, biasanya ada pertemuan seminggu sekali untuk interaksi sesama anak-anak homeschooling. Ya. Tapi karena ini COVID, mungkin justru pertemuannya jadi nggak ada sama sekali. Jadi perlu komitmen dari ibu sebagai guru. Ya, harus sabar, ya, harus mengerti kurikulum dan gimana cara membuat anak suasana belajarnya menyenangkan. Itu aja sih. Ya, kalau anaknya ikut homeschooling, maka yang tidak ada atau berkurang adalah sosialisasi.
Tapi setahu saya sekarang ini pihak-pihak yang memberikan kurikulum homeschooling membuat komunitas anak-anak homeschooling, komunitas orang tua homeschooling. Nah, maka kalau anaknya mau di homeschooling dengan berbagai macam pertimbangan, maka ikutilah komunitas itu supaya anak tidak kehilangan berteman dan kehilangan bermain. Jadi anaknya diikuti komunitas sesama murid homeschooling. Atau untuk komunitasnya, anaknya diizinkan anak berteman dengan teman-teman gereja atau teman-teman di komplek. Jadi anak harus punya teman, anak harus punya sosialisasi. Lalu ibunya ikut komunitas orang tua homeschooling untuk bisa berbagi, bertanya mengenai materi dan modul. Tapi yang paling mengkhawatirkan atau yang paling tidak hilang dari homeschooling adalah kemampuan anak untuk bersosialisasi dibanding dengan kalau dia sekolah di umum. Makanya sosialisasinya, bertemannya, anak harus diberi kesempatan berteman. Ya, bisa gereja, bisa lingkungan, supaya dia masih punya kemampuan sosialisasi yang baik dengan komunitas yang memang diizinkan oleh orang tuanya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Masih ada sedikit lagi, ada satu pertanyaan lagi Pak ini ya. Ini mungkin semua satu lagi. Ini bagaimana jika anak mengalami bully dan pelecehan? Ya, tadi saya waktu menyampaikan presentasi ya. Waktu saya menyampaikan presentasi tadi ada 5 poin. Saya ulangin lagi ya. Poin yang keempat, poin yang ketiga adalah membangun anak gambar diri. Nah, kenapa anak perlu dibangun gambar diri? Anak gambar diri itu bagaimana seseorang memandang dirinya. Ketika anak bersyukur dengan dirinya sendiri. Jadi ketika anak, ini poin yang ketiga ya, hari ini kita belajar 5 poin. Anak lahir baru ketemu Tuhan, sentuh hati dengan cinta. Yang ketiga gambar diri. Yang keempat orang tua menjadi sahabat anak. Yang kelima ajari anak pola hidup. Nah, kekuatan menghadapi bully itu terutama pada gambar diri. Gambar diri itu bagaimana orang memandang dirinya dengan baik. Jadi misalnya, anak itu dibully karena dia gendut. Lalu temannya bully, ya gendut gitu ya. Nah, kita harus bilang sama anak begini, nak, Tuhan itu menciptakan kamu luar biasa, unik, dahsyat, dan ajaib. Dan firman Tuhan berkata, Mazmur 139, bahwa kamu itu unik. Kamu gemuk karena emang papa gemuk, kakek juga gemuk gitu ya. Tapi gemuk kamu ini kan cuma casing. Hebatnya kamu ini, kamu pandai melukis misalnya. Hebatnya kamu ini, kamu cerdas. Jadi sesuatu yang di dalam dirinya. Maka anak harus menemukan, orang tua membantu anak menemukan keunikan dirinya dan sisi positifnya. Ujilah anak misalnya waktu dia berbuat baik, dia bagi-bagi roti atau makanannya kepada temannya. Nak, kamu ini baik sekali. Itu dia pinter, kamu tuh hebat sekali. Pinter, baik, rajin, berbakat, itu sesuatu yang di dalam dirinya. Jadi kalau dia dibully, orang tuh biasanya dibully bukan sesuatu yang di dalam dirinya, tapi casingnya. Dibully karena pakaiannya jelek, dibully karena bajunya nggak bermerek, dibully karena HP-nya jadul. Jadi orang tuh biasanya dibully karena casing, karena bungkus. Ya sepedanya nggak bermerek, ya rumahnya jelek, ya kamu miskin. Itu semuanya bungkus. Maka untuk melawan bully, anak itu dididik bagian dalamnya. Pribadinya, karakternya, dia punya cita-cita hebat. Kamu dibilang anak jelek, anak miskin, nggak apa-apa, nak. Yang penting papa tahu kamu hebat. Jangan waktu anak dibully, kita malah menambahi. Anak kita dibully, gendut. Gitu. Lalu kita bilang, makanya nak, jangan rakus. Papa bilang kalau makan tuh sedikit-sedikit, kamu rakus melulu. Kita jadi ikut membuli gitu loh ya, jangan. Jadi kita apapun penghakiman dari orang lain, ya, karena bully itu kan sebenarnya kan menghakimi ya, kalau enggak kan nasihat. Nah, kita berdiri bersama dengan si anak menghadapi itu. Paling enggak gini, mereka belum tahu siapa kamu yang sebenarnya. Memang kamu tidak pandai, akademik, dan kamu dibully gara-gara itu. Tapi papa tahu kamu punya kemampuan kecerdasan yang lain. Dalam hal akademik, yang penting kamu naik kelas aja, papa mama udah bangga.
Karena Papa tahu kamu punya pandai, misalnya pandai berdagang, pandai bicara, pandai yang lain lagi. Nah ini orang tua perlu di sisi anak, itu aja yang penting ya. Kalau anak sudah bisa menemukan gambar dirinya, dibangun gambar dirinya, dia bersyukur dengan dirinya, dia akan tahan. Jadi kita tidak bisa menghadapi bully ini dengan pergi ke sekolah, Pak Kepala Sekolah, tolong dong dilarang anak-anak membuli temannya. Kita tidak bisa mengatur anaknya orang lain. Kita tidak bisa membuat peraturan bagi dunia ini. Dunia memang jahat. Mungkin juga sekolah nggak bisa mengawasi muridnya yang 200, 300. Bahkan termasuk kalau sekolah Kristen. Maka yang kita bisa lakukan adalah membekali anak kita. Kita nggak bisa merubah dunia ini, tapi kita bisa merubah anak kita. Kita bisa merubah diri kita. Jadi menyiapkan anak mandiri, dewasa, termasuk sanggup menghadapi bully. Nah, supaya anak sanggup, karena kita menerima dia apa adanya. Jadi kita perlu menerima anak, membantu anak menemukan sisi positifnya, itu membuat anak akan bersyukur dengan dirinya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu Jarod yang sudah luar biasa memaparkan semua jawaban-jawaban. Saya percaya ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaan semua terpuaskan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas semua jawaban-jawaban pertanyaannya. Sekarang kita memasuki, yaitu karena ini sudah waktu kita sangat terbatas, kita akan menutup pertemuan kita ini. Tapi setelah nanti doa penutup, kita masih ada acara foto bersama, absen kehadiran dengan Google Form, pesan dan kesan, dan penutup. Sayonara. Untuk itu, ibu-ibu, doa penutup kami berikan dipimpin oleh Ibu Susana Subekti. Kepada Ibu Susana Subekti, kami persilahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berseminar. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, biar kami boleh lakukan demi kebaikan keluarga kami masing-masing, terutama dalam masa mendidik anak-anak kami, agar kami lebih bijaksana, kami lebih mempunyai wawasan yang luas, supaya kami bisa membimbing turunan-keturunan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Bapak Ibu Jarod yang sudah memberkati kami. Tuhan beri mereka kesehatan jasmani rohani. Juga para ibu-ibu yang sudah mendengar, juga bapak-bapak, supaya tetap di dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.